Balerong Group Jakarta, pimpinan Yus Datuk Perpati mempersembahkan sebuah dialog adat dalam drama berjudul Di Simpang Duo, karya Yus Datuk Perpati dengan sutradara Yus Pilihan. Mako tarangkelah tangan nan duo tersusun jari nan 10 tatunam lutut ke bumi mahanta salam jasamba. Kabakeh ninyak dengan mamak kepada bundo dengan kaku serato dusanak kemanakan pawarih sako Minangkabau. Sajak disalingka Gunung Merapi selilik Gunung Singgalang nan sailiran batang Bengkawe, katapian singkara meninjau di dalam luak nan tigo rikuaso lareh nan bu. Lapeh karantau ke pasisia taruh kata-rata ayai hitam tigo rispisa pisawani dalam daulat Pagaruiwang. Kakian sambah bapuhunkan atau salam batungkukan. Batanai cara nubasa berisi siriah jopinang serato rokok nan sabuluang. Bairiang kita sandiwara judulnya Di Simpang Duo kita tiang anak muda-muda balerong namun gurupnya. Mamuhun rila jo maaf maharuk doa jo kawa meminta tagua jo sapu dari orang banyak di nagari. Adapun kenduangan curitonyo, ada seorang kemanakan banamu Insinyur Maspar. Anak tadi di tapalaja ilmu banyak sekolah tinggi memangku titel sarjana. Walau tak bilang cedek pandai, umpang ilmunya tentang adat, indak katanya nyo angga, indak tahu mangkonyo anggan kepada adat pusako usang limbago tataga negari. Gilo mahamun menyuranto serato mencacet mencaraco duduk tagak mupe urang menyumpah kian kamari. Salorong kepada mamak kandung, bagala Sultan Rajoangi. Mamak tunganai rumah gadang mamak pusako dalam suku parit pagarang caniabu. Pahariat pantang tanah awanyo pantang kalintasan napasu pantang karanahan. Beliau tahu tentang adat, mengerti jo istiadat. Tapi nandape kuli arinyo nambasuo bijo sapanyo. Namun isi kandungan adat beliau kabua tentang itu. Jo adat beliau mengapalang jo sarak sawah sekali kunuli jo undang-undang. Maka basah buang ombak di lawisan kileknya barapiati guruahnya badan tam-dantam alamat keturun hujan ribuit. Tak sorong biduk kakarang di kayuh mamak kamanakan sampan ciek kemudi duo tampan kanyi samuilang. Dek garak takadi Allah untuang kailok masa itu datang pincalang dari tangah memapah biduk kekualo angkodohnya datuk perpatian. Pangulu andiko di nagari kurang cadiak kayu jo adat rimbun pusako jo limbago tahu jo seluah jo pantangan ilimu langkok ganupan. Dek tua martabat basah bijak sano lidahnya masin hujan taduah ombaklah tanang lawit janyah angin salasai nang kodoh duduk di kamudi bisinan kapa dilajakan. Danga di mamah jale-jale simak kan bana nyatu-nyatu iko curito sandiwara banamu di Simpang Duo cancang tarah kami di Jawa. Selamat mamah mendengarkan. Ija oh Ija kama pulo nya ko pintu tasingko urangnya ndak Ija oi ambo di belakang ya tuh. Oh tuan, nah iyalah. Itu nampak deh kau. Pari yang sabalah kabar tu lampiat tak. Ijan dipariakan jorong mekan dari sinan. Iko sandiang rumah lata gantuang pulo runtuah rumah kolai. Duduklah dulu tuan. Ambo ambiakan ayah sabanta. Kopi pais lah. Banyak hasil padi di maru. Layan cak. Alah, kurang bana tau niko tuan. Tahunan lape lai pulang 35 kambui. Kini 5 balen hadape. Banyak bana manci kini. Lakanai putuak nagari korangan. Manci lah, pianggang lah. Kilo bajadi dalam kampung. Cangke hinang malam. Banyak bana balap. Antah iyo rangan tuan. Nan heran awa indah ado nan tatangko. Dia tak nama menang kok. Coba tangko agak suram. Gantuan di simpang ampek. Penjamin aman. Nampak di den dibancang orang lah banyak bertanam. Kau walun jolai. Ba apa ngana kau? Biarlah dulu tuan. Mukasih ambo nak membawa padi lake. Boleh sama-sama manyabi dorang. Padi padi PBPB. Iya tuan. Alah, ndak iyo. Padi awak entel. Padi pemerintah tu nasinya ndak lama.
Apalagi sawah tepat tu baku kuat. Kareng juga dinyo, rusak sawah. Tapi itu nan diperintahkan Pak Wali tuan. Capek manyabi. Nan lagi buahnya lah be. Kareng kang. Sekuat tiko lah. Mangko je. Maaf tuan. Sawah nan dibancang tu tak usah kau pagi tua dulu. Sabab muka sulit den nak denggadai. Utang den paubek tempoh hari alun tak bayar lagi. Malu benar buat pangeran. Onde, indah ibu tuan jo kami. Sawah nan di tapi danau nan tagadai waktu paralek siroi dulu. Alun tak bayar lagi. Kini nan dibancah kalapeh pulau. Itu urusan den. Ada yang perlu titih. Tapi apa lain nan kami makan tuan. Sedangkan pitih cangke kapatangko, ambo kirimkan sadonyo ke Jawa. Panyokong sekolah si sapa. Ijan disapa kasih sapa. Jule nang kau weh muak parut zaman nana. Pabiakan saya lah dilantehkan nyangannya berantau orang. Nyok laki-laki. Lai kabanyo dicobonya bagai manggaleh-galeh kete. Ba obral di kaki limo. Tapi kabaalah manggaleh memanai orang. Kok kiriman dari kampung indak pulau tarwi dong. Sedangkan ongkoinyo gadang, bukunya se ada nan 10.000 bagai cie. Alun makan minumnya. Kok lek ke manggaleh? Mangas sekolah di kakok jo. Rancak lah manggaleh. Laki rapi titih. Itu dia ikau kawan-kawannya yang sama mengaji dulu. Lah di bagini, lah wakilin bagai pulang. Iko memudiakan ayah kau, nanti kampung nanti. Nah lagi bantu si sapa tu indah ada potongan kerja di camat bagai jo. Indah elok coy itu bana tuan. Alun tantu lai bagianku. Kok nyampang lului sekolahnya isua. Cinam pulo awak nak surang-surang bakal rajokan tua. Karajokan tua. Allah mendengar aku ceritanya orang nak makan gaji nang kayo. Siap? Lai kau tahu. Makan gaji tu mau panjang rasa kibagakan. Paisok sabatang minta jo ke bini. Antalah tuan. Tasarah kaun tuangnya lah. Alah iyo. Baru takana diambo. Tadi tiba surat si sapa dari Jawa. Kaban. Alah apa angkeknya Betawi. Alun babaco lah itu. Si Ipa alun pulang lagi dari sekolah. Tuh si Ipa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah mama nanya. Alah. Baca kau surat urut tiba ada reda tau. Mujua. Minta-minta ke rajo lah udah lagi di Jawa. Boleh Ipa basikola pulau jauh-jauh. Kajau. Kada dia kau senang. Kadi juga tagak orang. Baca salah. Jakarta, 10 Agustus 1979. Kepada yang terhormat Mamanda Sultan Rajonge, Bunda Siti Khadijah, Adinda Sarifah Hanum, umumnya ahli famili di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, pertama sekali Ananda doakan semoga Bunda sekeluarga akan berbadan sehat di semi surat ini. Alhamdulillah Ananda di Jakarta ada baik-baik saja. Dengan ini Ananda kabarkan bahwa Ananda telah selesai melaksanakan ujian terakhir dan hasilnya mudah-mudahan berkat doa Bunda Mamanda dan Adinda ada memuaskan. Sekarang Ananda telah menamatkan kuliah di UI dengan mencapai sarjana lengkap bagian bangunan. Sekarang Ananda berhak memakai gelar insinyur. Insinyur tu apa Pak? Insinyur tu mak, orang yang merencanakan membuat bangunan-bangunan gadang macam jambatan. Bah, membuat jambatan. Selama bui belantak sekolah yang dapat kerja jambatan, kamai iri basi panjang. Tidak bisa jadi dokter, dari jaksa badai. Indah-indahnya jadi padang tek badai. Ambek dah tuan. Tarikanlah dulu membaca Ipa. Tariklah. Selain daripada itu, Ananda kabarkan juga bahwa sambil menunggu-nunggu lamaran pekerjaan diterima, Ananda bermaksud pulang dulu ke kampung karena sudah rindu sama famili-famili semua. Insya Allah Ananda nanti akan membawakan oleh-oleh istimewa. Tunggu sajalah kedatangan Ananda. Sekian saja lain kabar baik. Hormat dan maaf Ananda Maspar. Onde. Iyo pulang lah raya angkapa. Lah kaputuh jantung kok di Taraga. Dimang pulang. Dan naikkan juang kula Bayi Basari memajukan doa kawan. Ipa,
bisuak kakak kan 10 hitam awak tu ya. Malamang awak palanti udah kau. Lai kadibalikannya dan kain tarung ditoron agak salai. Lah lama bana di teraga. Kok kebajalannya beko ditinggalkannya pulau api nak membotek tu. Lai kamu menjadi orang juga kemenakan dia. Bapak kira tamu dari Jawa. Tamu dari Sumatera juga bisa mengucapkan salam Jawa, Pak. Bagus, mari duduk. Terima kasih. Hanya sekedar menyesuaikan diri dengan lingkungan, nggak salah kan, Pak? Itu istilahnya masuk kandang kambing mengembek. Nah, pepatah itu nggak laku lagi, Pak. Sekarang kalau masuk ke kandang kambing, harus langsung jadi kambing. Silahkan, Nak Mas Far. Pintu kandang terbuka lebar. Nak Mas Far, rasanya lebih mantap kalau kita mengecek dalam bahasa Minang. Walaupun Bapak bukan orang awak, tapi ada semacam perasaan kekeluargaan dan akrab kalau mendengar bahasa Minang. Tapi maafkan, Bapak bahasanya lah patah-patah, lagak kaku dek lamo indak paulang. Baik, Pak. Tapi terus terang, Pak, di tengah-tengah masyarakat campuran macam Jakarta Nggadang ko, ambo malu kalau ketahuan ambo anak-anak. Di sekolah ambo berusaha menghilangkan dialek Minang dan selalu menempel dalam pembicaraan sehari-hari. Kenapa bah itu? Ambo selalu diejek dengan Datuk Meringgi, lambang keangkuhan dan keserakahan. Itu bukan suatu alasan baik rendah diri. Datuk Meringgi hanyalah tokoh dalam carita roman. Tokoh-tokoh jahat dalam perwayangan dari carita klasik Jawa juga banyak. Bapak tidak malu. Tapi Bapak punya Arjuna, punya Sri Kandi, punya Hanoman sebagai pahlawan-pahlawan kebenaran. Nak Mas Far, kalulah Bapak dilahirkan sebagai putra Minang, Bapak akan mengatakan dengan bangga kepada Tio Oranan Basmu bahwa saya anak Minang asli, keturunan dari Raja Alexander the Great, bangsa diplomat terbesar, yang mengalahkan Raja Majapahit dalam kejuaraan mengadu kerbau. Dan orang itu akan spontan menjawab, kalau begitu nenek moyang Anda adalah anak tak sah dari Alexander. Sebagai seorang Greek, pahlawan itu berbadan besar dan berhidung mancu, sedangkan Anda kerdil dan berhidung pesek. Dan dalam bertanding Raja Anda tidak jujur, memasang taji di mulut kerbau jagoannya. Nak Mas Far, walaupun carita kuno itu merupakan legenda, tapi kebenaran sejarahnya alun tentu mustahil. Apa menurut Bapak mungkin orang Minang anak cucu dari Iskandar Zulkarnain, seorang penakluk dunia? Padahal orang Minang kini tidak berwatak militan. Mungkin saja, Nak Mas Far. Tapi barangkali yang dimaksud bukan keturunan langsung secara biologis, hanya keturunan kiasan. Apa yang Bapak maksud dengan keturunan kiasan? Mungkin. Iko serba mungkin, Nak Mas Far. Mungkin yang dimaksud dengan keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut adalah gelombang ekspansi atau petualangan bekas bala tentara Raja Iskandar dan sampai ke Sumatera. Kemudian mereka bermukim dan bercampur baur dengan bangsa asli. Sebab sejarah membuktikan bahwa nenek moyang orang Indonesia berasal dari daratan benua Asia. Nah, kalau begitu, untuk apa harus dinyatakan dengan bahasa dan tak langsung? Itulah keunikannya sastra Minang. Orang Minang mengungkapkan sesuatu tidak secara gamblang, tapi dengan bahasa klise dan lama didengar. Sayang Minangkabau tidak mempunyai tulisan untuk mencatat perjalanan sejarah. Namun sebagai imbangannya ada tambu, kumpulan sejarah yang membentuk cerita kuno, cerita turun-temurun dan selalu hidup sampai kini. Oleh karena analisa Bapak bertolak dari serba mungkin, maka alternatifnya mungkin iya, mungkin tidak. Terserah kepada tuan-tuan golongan terpelajar untuk menganalisanya secara ilmiah, guna dapat diperpegangi sebagai kebenaran sejarah. Nah, ada lagi satu lelucon yang tak lucu dari dongeng Minang, Pak. Katanya nenek moyang kami berasal dari Kepundan Gunung Merapi.
Tentu mereka tuh manusia robot mentahan api. Hah, itu juga suatu contoh dari carito kiasan. Kalau orang Minang mengatakan nenek moyang mereka keluar dari Kapundan Gunung Merapi, itu lambang dari perkasaan dan keagungan. Gunung Merapi adalah sumber dari kekejaman alam dan paling ditakuti manusia purbakala. Untuk itu gunung-gunung dipuja dan disembah sebagai dewa dan diberi sesajian dengan binatang ternak. Kalau perlu dengan upacara pengorbanan gadis-gadis ke dalam Kapundan Gunung Merapi. Walaupun demikian, gunung juga mendatangkan manfaat kepada alam. Laharnya menyuburkan tanah, hutannya mendatangkan mata air, balerangnya paguno-puno. Nah, dari perpaduan antara ditakuti dan disanjung itulah lahirnya manusia-manusia Minang. Hebat bukan? Tapi pengaruhnya terhadap pribadi sangat buruk. Perasaan itu membentuk kesombongan, angkuh, merasa diri serba labia daripada orang lain. Suatu cacat yang paling parah dalam pergaulan umum. Itu ciri-ciri dari suatu bangsa besar. Orang Jepang menganggap dirinya keturunan dari dewa matahari. Orang Jerman keturunan bangsa Arya. Bangsa nan berhak dipertuan di muka bumi. Baikupun orang Yahudi mendakwakan dirinya wakil Tuhan di dunia untuk menguasai manusia sejagat. Pak, ambo kagum dengan pengetahuan Bapak tentang Minangkabau. Apa yang menarik perhatian Bapak mempelajari budaya Minang? Sebenarnya Bapak bukan menyelidikinya secara khusus. Sebab Bapak tidak pernah menjadi mahasiswa fakultas apapun dan ada hubungan dengan sejarah dan etnologi. Hanya pengetahuan dasar dan dapet dalam pergaulan. Kok Bapak bisa lebih tahu dari orang Minang asli macam ambo? Panjang kisahnya nak Mas Par. Di saat kanak-kanak sampai meningkat remaja, Bapak tinggal di Sawalunto. Sebab bapaknya Bapak Bakarajo sebagai mandul pertambangan batu bara di Sinan. Dan menjelang Jepang masuk, beliau pensiun. Kami pulang ke Jawa. Di Jogja Bapak masuk SD Muhammadiyah. Sebelum pemilihan umum pertama, Bapak menamakan SGA, yaitu Sekolah Guru nan setingkat dengan SPG kini. Maka dalam menunaikan tugas ikatan dinas, Bapak dikirim mengajar ke Sumatera dan ditempatkan di SMP Negeri Maninjau. Waktu prolog pergolakan PRLI tempo hari, suhu politik terasa angin dan sempat membakar sumbu perasaan kedaerahan. Sehingga orang Jawa diburu-buru. Kawan-kawan Bapak yang sama-sama tugas di Sumatera Tengah pada pulang ke Jawa. Dan ada juga yang hilang, tak tahu di mana. Walaupun Bapak asli Jawa, tapi Alhamdulillah Bapak selamat dan dilindungi. Dan terus mengajar sampai negeri aman. Itu berkat Bapak mahir bahasa Minang dan memahami adat kebiasaan masyarakat. Maka kesan pembentukan pribadi masa remaja di lingkungan Minang ditambah dengan pengalaman Karajo masa dewasa menyebabkan Bapak matang dalam pergaulan. Makanya Bapak tidak asing di bumi dan bukan tumpah darah sendiri. Mungkin Bapak lebih Minang daripada orang Minang generasi kini. Itulah sebabnya Bapak terkenal dalam pergaulan dengan gelar Sultan Sampono. Barangkali mambek galam nan mirip dengan nama Bapak. Supeno, kehidupan dan budaya Minang bukan? Apa kesan Bapak selama bertugas di Sumatera Barat? Tentu Bapak mengambil kesimpulan bahwa orang Padang lebih sagan kepada seorang guru SMP dari daerah lain daripada sekantua sarjana orang awam. Bukan itu, Pak? Itu akibat kondisi dan situasi waktu tertentu. Bangsa apa saja akan bersifat demikian kalau keadaan menghendaki. Baiklah Pak. Dari tadi kita lah banyak cerita kau kayak gini. Ampi yang lupa juga kasih kebananya dari rumah untuk membicarakan suatu masalah di Bapak. Tapi seharusnya Ibu juga hadir, Pak. Ibu kapatangko berangkat ke Jawa sama Sinarti juga reka malam. Kakek Sinarti kurang sehat di kampung. Jadi cukup jawab Bapak saja. Kabar. Ikut Pak. Lebih dulu ambo minta maaf kalau sekiranya ambo terlalu lancang menghadap Bapak. Coba sampaikanlah, jangan sagan. Macam itu Pak. Bapak juga selama kau lah mengetahui hubungan ambo sama Nakti. Iya. Jadi Pak, kini ambo lah menamatkan pelajaran dan insya Allah akan mendapatkan lapangan pekerjaan dan sesuai pendidikan ambo.
Baik itu pun sengerti. Lah bertugas pulau maja di SMA. Rasanya kinilah memenuhi syarat untuk rumah tangga. Lantas? Itulah Pak. Maksud ambo kini nak meminta persetujuan Bapak di Ibu untuk. Oh, melamar si Nati, baik itu. Iya itu Pak. Jadi kedatangan Nak Maspar malam itu khusus untuk meminang anak bapak, kan baik itu Nak Maspar? Betul Pak. Baiklah. Sebelum bapak menanggapi maksud Nak Maspar, ada rasunan kalau bapak kamu kokan. Lai boleh lah. Apa barangan Pak? Menurut adat, atau katakanlah etiket dari seluruh daerah dalam melaksanakan lamaran macam itu, biasanya tidak langsung, mesti melalui perantara. Apa Nak Maspar meremehkan hal-hal ketek macam itu? Maaf Pak, bukan ambo sengaja tidak meragukan Bapak. Tapi di Jakarta aku ambo tidak mempunyai pemilih. Dan terus terang Pak, dengan maaf, ambo rasa lebih afdal kalau dilaksanakan langsung oleh orang yang bersangkutan sendiri. Lebih praktis dan ringkas. Suku Nak Maspar apa? Tanya aku. Mama ada? Di kampung Pak. Famili? Di Jakarta aku tidak ada. Apa orang cani aku kampung Nak Maspar dikata aku tidak ada? Oh banyak Pak. Seharusnya menurut adat, salah seorang dari mereka harus meningkek janjang bapak sebab dan melaksanakan nikah dua orang pengantin. Tapi dengan itu terjadi pula perkawinan ipabisan antara dua keluarga. Ambo paham. Namun keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan adat secara keseluruhan. Maklum di perantauan. Maaf. Baiklah, kalau begitu. Untuk malam itu bapak belum bisa memberikan jawaban yang positif, kabul atau tidak. Bapak harus membicarakan dengan Ibu Nati. Mudah-mudahan dalam waktu singkat Nak Maspar menerima keputusan kami. Terima kasih Pak. Ambo tunggu. Ngomong-ngomong, di mana Maspar melamar Karajo? Ambo melamar ke staf penempatan tenaga ahli untuk luar negara. Ambo milih Kuwait. Syukurlah. Bapak doakan mudah-mudahan diterima. Terima kasih Pak. Dan kalau cita-cita Nak Maspar tercapai, ada pesan Bapak pada Nak Maspar. Pesan apa Pak? Agar Nak Maspar menyempatkan diri menunaikan ibadah haji sebagai rukun agama kita. Oh, insya Allah Pak. Dan pulang-pulang ambo pakai sorban dan jubah panjang. Jadi Pak Haji. Bukan pakaiannya yang penting, tapi hakikat haji itu yang mesti dihayati dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Pak. Aduh, malam rupanya Pak. Bang kalau mau permisi pulang dulu. Alah, iyalah jam 12:30. Permisi Pak. Menginap siko saja Nak Maspar. Kebetulan Bapak sendirian. Oh, enggak usah Pak. Lain kali saja lah. Mari Pak. Mari, selamat malam. Selamat malam. Maspar. Mari masuk. Nanti ada Bu. Ada lagi di kamar. Silakan duduk. Duduk dulu ya. Sebentar Ibu panggilkan. Aduh, kok tumben kesini? Mimpi ya? Lah, minggu kemarin aku kesini. Bapak nggak bilang? Apa iya? Narti kan ke Jogja. Kakek sedang sakit. Sekarang sudah baik? Lumayan. Mana sih oleh-olehnya? Oleh-olehnya tinggal di Aceh. Pulang ke sini sih, Mas. Aku sibuk, Tik. Kampung, mau memetik sekuntum bunga di tepi danau yang ramai-ramai menunggu orang rantau.
Sejak kapan kau mulai cemburu, Ti? Aku kan sibuk ngurusin surat-surat lamaran. Kan banyak urusannya. Waduh, gawat. Kenapa sih? Memangnya panjang prosedurnya? Bukan prosedurnya yang panjang, tapi ini gambar Sudirmannya yang kurang panjang. Sekarang bagaimana? Sudah beres? Demi cintaku pada orang yang di hadapanku, beres. Wih, kok nyubit? Genit sekarang ya? Alah, begitu aja marah. Minum apa, Mas? Biasa kan? Iya, biasa. Belum berubah. Mas, kebetulan Mas kesini. Bukan kebetulan, sayang. Memang direncanakan. Begini, Mas. Mas, mengenai hubungan kita. Kenapa sih hubungan kita? Sebenarnya mengenai kejujuranmu, Narti nggak meragukan lagi. Tapi apanya lagi? Narti khawatir dengan persetujuan keluargamu di kampung. Kenapa? Narti kan bukan orang Padang. Mana mungkin Narti akan diterima di tengah-tengah keluargamu. Oh. Loh, kok ketawa? Apanya yang lucu? Titi. Bagaimana aku nggak merasa lucu? Lo ngigau? Bukan ngigo loh, Mas. Ini serius. Apa artinya nanti hubungan kita yang sudah dibina bertahun-tahun kalau toh akhirnya akan dipetuk oleh adatmu yang keras itu? Baik. Baiklah kalau itu yang engkau khawatirkan. Barangkali perlu juga ditanggapi. Begini, sebenarnya apa yang mengganjal pikiranmu itu tak beralasan sama sekali. Bahkan sebaliknya aku menafsirkan lain. Atau nanti mencari-cari pintu keluar dari hubungan kita ini. Kalau begitu jangan terlalu berbelit-belit dong. Bersikap sajalah yang wajar, rasional dan terus terang. Mas, kau terlalu egois, Mas. Apa bicaraku tadi kayak orang mabuk yang tak perlu dipertimbangkan? Benar-benar serius nih. Masya Allah, apa Mas Maspar mau menutup mata terhadap kemungkinan ini? Cukup contoh dalam masyarakat, Mas. Betapa banyak bunga yang gugur sebelum mekar. Betapa banyaknya rumah tangga yang berantakan. Bahkan berakhir dengan tragis akibat pandangan adat yang sempit. Ya, tidak-tidaknya rumah tangga yang dingin, gersang dan layu karena dua kondisi berada dalam satu ruangan yang sama. Apakah itu mustahil? Oke. Benar juga. Begini, Narti. Mungkin kekhawatiranmu itu ada juga benarnya. Walaupun bukan keseluruhannya. Kau tentu tahu, Ti. Adat Minang itu memang tersohor dengan kerasnya. Saking fanatiknya orang Minang, sampai-sampai mereka mengkultuskan adat mereka sebagai sesuatu yang multi-komplit. Punya orang semua buruk, cara orang semua salah. Sehingga pandangan apapun, buah pikiran siapapun, bahkan ajaran apapun di dunia ini, kalau bertentangan dengan adat, mereka akan memihak adat mereka yang kaku itu. Tidak peduli. Belanda pun ditantang kalau urusan adat dicampuri pemerintah. Tapi itu dulu, Ti. Dulu sebelum masuknya paham pembaharuan Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah ke sana. Sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Memang benar bukan zaman Siti Nurbaya. Bahkan jasadnya sudah lama bersatu dengan tanah. Tapi adat itu sendiri tak akan pernah mati. Derita Siti Nurbaya adalah cerita abadi yang tak pernah berujung bagi wanita Minangkabau. Dan sebagai seorang calon istri yang bukan Minang, Narti telah diperingatkan oleh penanggungan tokoh Penium dalam cerita Merantau ke Delhi. Suatu contoh bagi seorang wanita Jawa punya seorang suami orang beradat. Pengorbanan apakah lagi yang paling berat bagi seorang wanita selain melihat kenyataan bahwa suaminya telah dipaksa kawin lagi, walaupun paksaan itu datangnya dari hukum yang harus ditaati. Ya, inilah yang meresahkanku, Mas. Narti tak rela kehilanganmu nanti. Genggaman cintaku terlalu suci untuk diperkosa. Suami Poniam dalam roman yang kau maksud bukan tipe laki-laki bijaksana. Ia begitu bodoh telah meruntuh sebuah rumah demi membela sebatang pohon jambu. Kenapa kau samakan diriku dengan orang Padang suami Poniam? Serendah itukah penilaianmu? Narti, antara aku dan dia sudah jauh dipisah zaman. Aku adalah
anak Minang modern. Cara berpikir generasiku tidak takluk kepada pola pemikiran zaman jahiliyah. Sekarang zaman kemajuan, zaman teknologi. Jadi apa yang pernah kau baca dalam buku sekarang tinggal bagaikan pilar-pilar monumen keagungan. Jadi, kau sendiri sebagai generasi muda akan meninggalkan adat lama itu? Iya, benar. Bahkan berusaha akan mengikis habis sisa-sisanya. Kalau begitu, kau mengutuk nenek moyangmu sendiri yang telah mewariskan adat itu. Oh tidak, sama sekali tidak. Bahkan sebaliknya, aku bangga dilahirkan sebagai putra Minang, anak cucu dari satu suku yang unik, yang lain daripada yang lain. Lah, logikanya, kalau bangga punya keturunan dari satu suku yang unik, tentu juga bangga dengan keunikannya. Ya, sekedar bangga. Sebagaimana bangganya seorang kolektor barang antik. Tapi dia tak akan memakainya menurut fungsinya semula. Ya, hanya indah untuk dikenang, bukan untuk dipakai. Berharga tapi tak berguna. Orang Padang memang pintar bicara. Pantas mereka bisa meraja mimbar dari masjid sampai ke gedung parlemen. Dan sampai ke pinggir jalan. Bagaimana? Puas? Puas sih puas, yang penting kan pelaksanaannya. Kalau sampai nanti anak Jogja gagal kupersunting gara-gara adat lama pusaka usang, maka akan kubangun sebuah kuburan di puncak Gunung Merapi dengan nisan bertuliskan, di sini terkurung dengan gelisah seorang anak Minang yang paling pengecut, Insinyur Maspas. Dan andai kata Narti sampai di Madu demi memenuhi tuntutan adat, maka di tepi Bengawan Solo aku akan meninggalkan tulisan, di sini menceburkan diri seorang istri pertama, Sunarti, akibat janji munafik seorang anak Padang. Itu janji atau ancaman? Ya janji, ya ancaman, dua-duanya. Sudahlah, Ti. Kita lupakan saja masalah itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya dengan lamaran Putih? Dengar nggak Bapak berunding dengan Ibu? Dengar? Bagaimana? Diterima? Itu sih nggak bisa dikasih tahu, rahasia rumah tangga. Bilang dong. Kau kejam sih. Ditolak. Ah, masa? Jadi memaksa? Yang benar, Ti. Iya, tidak diterima. Kalau sampai tidak diterima, Bunuh diri? mati bersama. Nggak mau ah, mati aja sendiri. Cepat bilang, Ti. Begini, coba dengar ya. Pasang telinga baik-baik. Diterima. Alhamdulillah, syukur. Oh, istri. Tunggu dulu mas, belum istrimu dong. Jadi kapan? Terserah padamu. Bagaimana kalau kita ajukan rencana kita tempoh hari sama orang tuamu? Kita laksanakan pesta perkawinan bulan depan. Setuju? Ya, nunggu apa lagi sih? Kan tepatnya waktu bulan depan, selagi Narti cuti kuartal. Rencanaku, kita akan berbulan madu di kaki Singgalang dan Merapi di lereng Bukit Barisan yang menghijau. Akan kuperkenalkan padamu suatu panorama yang awalnya indah mempesona. Tapi kau harus memandangnya dari jauh. Kenapa begitu? Sebab keindahan itu hanya suatu dusta. Di sana hutan belantara. Kalau didekati, kau akan temui semak-semak belukar dan pohon-pohon tua yang berlumut. Apa maksudmu, Mas? Itulah Minangkabau, yang indah dari luar, tapi membosankan dari dalam. Damai, tapi gersang. Aku ingin ke sana bukan tertarik dengan ocehanmu tentang Minang yang tak mengerti. Tapi aku mendambakan lembah Agam yang sejuk dan akan menjadi hangat, mendidih dengan kehadiran sepasang pengantin remaja. Mana tahan. Begini nanti, sekiranya kita telat dari Padang, telat seminggu nggak apa-apa kan, Bu Guru? Bagaimana nanti sajalah. Sekarang Bapak ada? Enggak, sedang keluar kota, ke Bandung. Kapan sih pulang? Besok juga pulang, cuma 2 hari di sana. Begini ya, kalau Bapak pulang, tolong bilang sama beliau, malam minggu aku kesini. Iya deh, nanti bilangin. Aku pulang dulu ya. Kok buru-buru sih? Masih juga sore.
Sudah jam 11 nih. Takutnya bis nggak ada lagi. Pulang ya? Iya deh. Dah. Dah. Ipa, Apa, Mak? tuh candora ta, udah karangan. Iya barangkali, Mak. Ah, manyo. Kalau nama jinjing koper tuh, iyo canda udah bana. Tapi, indah agaknya. Orang tuh membawa bini. Pailah cari bana kian. Ima kajale dari jauh. Iya, Mak. Tunjuk kamari. Oi, anak Den. Manyo. Kok kamu pulang, Mak? Onde waang sapa. Lama bana waang di rantau nak. Bato lah tinggi waang. Lah pasungui bagai. Kok waang ko rambu waang lah panjang bana sapa. Indak tapangke bagai rambu laido. Melah naik nak, melah naik. Lain saja, Mak. Maka sipa. Kau kan sipa, sase ang. Deh, iyo sase ambo. Lah gak digadang nanti udah kironya. Lai selamat di jalan dah. Mudah-mudahan, Pak. Kalung udah tuh untuk Ipa yaudah galang bagai. Iyo. Jadi, Kau kawan angkong siapa sapa? nak mau kurangan dulu, Mak. Tunggu sewanita mau ceritakan. Minum lada, kau temani, kau pisang. Ceko, Mak. Ipa. Meniko minam tua, Mak. Istri ambo. Ijan dipaulahkan orang gaya awak. Padoso ang sapa. Ndak bapak ulakan dong, Mak. Iyo bana. 2 bulan yang lalu kami berkawin di Jakarta. Kenalin, Tik. Ini ibu. Yang ini adik kita, Ipa. Apa kabar bu? Di Ipa? Onde minantu Den mau kironyo. Anak siapa? Tima kampung asukku. Kecek Den kok laki-laki tadi kok Sarawak panjang, papangkai bagai. Itu cara kini tuh, Mak. Sarawak lepis namanya. Mahal tuh, Mak. Pakailah capek, pakuduang lah. Tiba mama kau beko ada dose. Ipa, pai jaim baukan mama kau, udah kau pulang, capek deh. Jadi, Mak. Kok tiba mama ang, basalam jo mama awak. Siriahkan paiso deh, kabakan elok-elok waang lah kawin. Kok nyoberang antok sajo, jangan disonsong, sansaro awak. Tanang selama. Itu mama ang datang. Naiklah tuan. Ma kemana kan Den? Iko bolah pulang, Mak. Duduklah, Mak. Deh, teragak mana ambo jo, Mak. Berapa hari yang di jalan? Lai selamat. Hari kami dari Jakarta. Kini Senayan. Senayan. Jadi sampai hari. Sapo siar mengenang pulang? Kami berdua saja, Mak. Iko siar kok.
Minumlah dulu, Mak. Barangalah dulu nak buat tarangkan. Tarangkan? Ceko, Mak. Tempo hari ambo kau kirim surat ke Mama mengabarkan nambolah tamai sekolah. Iyo lai kami terima. Di Bukit Tinggi selah kerajaan di. Nak dakok jo kami. Kami ko lah tu. Sia nang kamu wis kami lai kalau ndak wa. InsyaAllah, Mak. Ambo usahakan. Ceko, Mak. Sebenarnya ambo bersalah ke Mama. Hah? Basalah apa? 2 bulan sesudah pelantikan, ambo melangsungkan perkawinan di Jakarta. Iko mau bawa pulang. Kau nyoba menakan Mama tu. Raja. Iyo tuh. Lah jadi angkio. Itu baru namanya anak sekolah tinggi. Tidak percalikan Mama kerajaan. Maafkan ambo, Mak. Kemanakan siapa? Tima kampung pada kau? Ini aku orang Jawa. Sama sekolah juga ambo. Apanya guru. Bah kecil? Orang Jawa. Kenalin sih. Ini paman. Kabarnya paman? Jangan salam. Nak. Ada dulu. Nama saya Narti, paman. Paman. Tidak si paman bagai dona moden. Ada yang setara jange. Tahu kau? Maaf Raja Ange. Apa kecil kau? Baca kau kedan? Coba ulang sekali. Dia bilang apa, Mas? Katanya namanya Rajoange. Nanti panggil Mama sama dia. Loh, sama laki kok panggil Mama? Mama kan artinya ibu. Nah, Mama bahasa Padang artinya paman, Pak Le gitu. Iko lah wayo jumpa bini orang lain. Orang tidak tahu diampe, tidak beradat. Ancau kami rawa. Idih, kok galak amat, Mas? Ngeri. Bukan galak, Ti. Kebetulan dia muka kriminal. Jadi rada-rada sadis. Tapi hatinya baik loh, Ti. Nanti jadi takut, galak. Maaf, Mak. Siapa yang dikatakan jo galak? Camek? Indah ngadai bini am. Awak bangi galak keceknya. Ada apa? Ambek sang Tuan. Tenangkanlah hati Tuan dulu. Tidak ranca Pak itu. Ada apa? Iko rupanya oleh istimewa tu yo. Kawan akan cilako. Itulah sakanyo Mama Angsapa. Pandai-pandai sela Mama Pah beliau. Ijan batangka, ijan bacaka. Kalawang ka bacaka-caka. Bunah selah diang den kini. Indah, Mak. Karena ambo kan lah tahu je sifat Mama. Lah yang balikan bagainya kan sarong petoron. Hujuklah je baju agak sepataga. Tenang, saya. Kok namu Mama malampang muda bagai beko. Rusua Ipa. Indah, Ipa. Udah kan lah gadang. Indah anak-anak lagi. Dia udahlah gadang tu lah mangko Ipa rusua bana. Kan kabar bunuhan beko. Dah ibu udah jo kami. Udah kau kembar haka. Mbak Anak. Bangi bana Mama ambo bini. Bang Ibana indah. Tapi di den hendaknya wa angko. Nantalah. Pailah kaya. Mandi bagailah. Lai sambayang. Boleh, Mak. Itu kan kewajiban apa? Kok di Jawa bana nang sembayang ndak tinggal ada, Mak. Pailah bau ni kau kaya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wah. Mitu ka Mama. Sawah. Kau pisau, Mak. Di dalam mak baca daun. Lai tiba-tiba ka udah Mansur. Di mana ini? Tanjung Karang. Umiroi berapa orang anak? Lai juga ini Jambi. Lai. Mak.
Ikulah yang membawakan mama ken sarung. Babaju bagai itu di dalam. Anta kok lai ke ketujuh terima mak. Kok kasa katokan selalu mak. Awak lu mencari piti mana lai? Kok lu mencari piti? Di mana dia? Dia aja orang Jawa itu orang tu ya. Penyokok dan ya. Kok dari mak ke tabiknya lah mak. Pakai selah. Rasa kimama. Ada lagi pakai. Jadilah mak. Sabananya ambo kemari ko selain daripada menamui itu, ambo nak buka rundiangan seketik je mama. Joleh. Cukup mak. Ambo akuilah kesalahan ambo mama. Ambo yolah bini saja dan orang. Sedangkan ambo tidak mempakai bagai orang. Tapi ambo kawin secara baik-baik. Lain tidak salah langkah bagai. Jadi ambo minta maaf ke mama. Alah salah saya sinan saja tu. Minta maaf. Pada kecek pandai mengecek. Nangka lama diam saja. Kok lain dapat cara baik itu saja, luluak nak ikut. Kaberang mama dia ambo kebapu. Sia lain kau berang kemanakan kalau tidak mama. Mama pisau tajam. Kemanakan bagi dia ganti. Terserah ke mama. Siapa? Tantang wang babini tidak ada orang berang. Tapi sakit jantung dan nampak buik rasa lambai-lambai api. Satano dan bulang ikat jantan dan turut ke langang orang. Indahlah malu sama lunang ko. Nan ma bana malu nambo kumpuang. Ambo ndak rabut rampe. Indak bini orang ambo larikan. Kok kawin nambo di kampung mungkin ndak ulu ambo menggadai. Tasando sawah dibanca. Kecang? Berani yang menyindir dan? Kok dan kaman jua ka menggadai sekuati dan? Ada mamak di rumahku. Tapi mama menyusul. Bini yang tu nanti aku. Orang tak bahasa paling bagus dengan kuih ke negariku. Tahu aja nang patuke. Di Jawa kampung daerahnya mak. Di Juja sasok juramnya. Orang bangsawan orang kepandang. Alun kabara bangsawan. Alun nang tahu di sana. Kok Jawa mungkin berpada piti. Tapi Minangkabau berpada adat. Anggiti adat. Bagoyang limbago di negari. Tak pancang malu di mamahang. Kini nama janjang kawang tingke, kama wang kepulang patah. Indah ang malu dalam kampung buat bilik di rumah orang gaib dan sanak gadi menyimak tang rumah. Di mana letakkan isi orang tu? Dilutui. Malam bana dan makan-makan. Tapi kami tidak kelamo mak. Singgah sebantah pulang ke kampung. Singgah keceang. Iko rumah tangguang. Di siko tetangga pusakuang. Tapi indak lantai nama labiah. Indak ada bilik dan numpang untuk orang lain. Alun kiki budi di negari kong. Orang beradu kau jangan lagi menaikkan. Sedangkan dagang sasik jalan ke kampung kau bermulia baragokan. Kau nuli keminakan. Kejap. Siapa? Besok pagi sebelum ayam berkukuak, gungguang bini yang jauh-jauh tinggalkan negari kau dan sampai. Ambo pai mak. Tapi pai ambo tidak terpasu berjalan ambo tidak usia. Lah jauh rantau ambo jalan namun kemanakan rajo angin alun panah di usia orang. Dan nang bulintangi ko mama ang nang ngabe arek pemancuang putui indak nang tuo dari kako indak nang cajak dari mama nan mama bukan to cajak ke manjua bukan to gadang ke malendo bukan to tinggi ke maimpo tapi nan mama kebenaran biar bodoh biar pun tere biar orang seso dak pabanso kalau nyobana itu mama lah melawan angka den biasa melawan guru je pitua melawan mama je kebenaran. Maafkan ambo. Bukan tu ambo banci ke mama. Tapi pendirian mama tu banan sumpah. Paelok lah lain sampai tangkap. Lah maju negara itu kini. Lah lama awak merdeka. Iyalah maju. Iyalah merdeka. Tapi jalan tak kadianjak orang lalu cuba indak kaya tukar orang mengalir. Patah tumbuh yang berganti pusaku baik tujuh. Jalan tak kadianjak. Tapi jalan tu kini bersimpang dua. Jalan raya titian batu negeri tampuan. Bukan jalan lama nalah sama. Maso baputa musim berduka. Sekali aja gadang, sekali cara tak pindah. Dak sinan pasarnya tu buluan. Nan cara awak, nan adat awak indak ketinggal. Satitia indak kabarubah, sabari indak kailam. Indak lakam, indak panen, indak laku ada hujan. Batu tu mak. Dia anda indak nyolayu, di gugur indak nyomati. Bunga plastik. Setan. Pada indak tahu di puluh. Barani yang mencamekan karang buatan rangga ulu. Kadik kutuak kalam mula hidupnya. Kalau itu ikut pendirian yang mudu-mudu, alamat kakaram Minangkabau.
Ilang minang tiga kabaunya bagalau di tanah padang, patui panama ulang padang. Nambe maradang. Kalangi bana mamak menjamuan nan ada tu keberubah. Indah ado nang kakak di dunia. Sadangkan basi di bagare. Apa lagi kebiasa? Kalau orang tak namo biasa lagi bah. Biasa lah nak berubah orang, tapi jangan berubah-ubah. Tapi mak, kalau nang kawin campur tidak dapat yang beda. Mamak mencari selingkah Gunung Merapi tertumbuh pandangan di sini. Kawin antara daerah kolam musim ini. Indah saja jo Jawa. Jo Bugi, jo Makassar, jo Batak, jo Mandailing. Biar di Kino, jo Bulando. Asa kenamu sama namu lantak. Biarlah orang awak kini koma. Bagi orang awak di perantauan tidak menjadi masalah. Kadang-kadang, tapi jo maaf koma. Lama begini orang lain. Sipatu bagosokkan, makan bau nyikan, nasi batamburkan. Sakuan besoknya orang gayang di tanggangnya, di tanaan di alaunya, betul. Baju sampik dan disuaikan juga. Santano saranta orang awak pulang merantau. Lah kaba macam-macam orang Sumando tapi. Batambah sumarak dalam kampung. Baru-baru mengenang kabau. Indah bisa. Kadi usia orang awak. Alun kakalah limau depan lalu. Itu sekampung orang memasukkan dari Jawa ke Sitio. Transmigrasi namanya. Kasih mamak kewerang. Itu urusan den. Orang kini tidak perlu beradat lain mak. Tidak ada gunanya. Orang yang tak beradat aram tinggal ada liariko. Karena tanah yang tak bingkang ayah yang setitiak rumput yang tak lain. Itu punya adat. Memang kadang-kadang adat itu perlu. Tapi memakai adat itu tidak ada gunanya lain. Seumpama tidak ada manfaatnya rumah bergonjong di zaman modern. Jadi kalau runtuh rumah gadang ku sekolah itu, jangan kita simpul perbuatan yang bukan cancang tarang bapak ang. Nanamu mukasui, kagunonyo tidak memenuhi syarat hidup orang kini lagi. Tandonyo masih memenuhi syarat, kalian laki bini tapi rumput di rumah itu. Ikulah mama. Tidak mengerti ya kita. Mengerti mana dulu ketubah itu siapa? Coba kulilingi yang Sumatera Barat agak 3 hari. Kantua-kantua pemerintah sampai kapal gua noto dan hotel-hotel sudah alanya bagonjong. Lape-lape ke Betawi konon kabarnya produksi percendawa untuk rumah bagonjong sinan. Indah aman ada berjalan. Itu bukan untuk rumah tinggal. Tapi kau peragokan ke orang lain sebagai lambang. Tandonyo barang rancak diperagokan ke orang lain. Bukan rancaknya saja nanti perambil orang kini mah. Tapi yang penting segi vitalitasnya dan daya guna menurut fungsi. Tidak mengarah bagai dan coba sopes-sopes yang tu dok. Sehingga kalau tidak ketujuh jangan tinggal di Siko. Pai ke hotel ke Bukit Tinggi. Itu pun kalau pitih batanang cek. Walaupun kata mama sifat menurun, tapi kemenakan mama ko sembah kurang kadang dulu. Tadana di orang sagan. Cuba mama tukiakan pandangan dakok di kampung. Orang kok membangun rumah baru, indah rumah gadang Gajah Maharam, Salanja, Kudo Balari, sepakik budak main bau lain katakan. Tapi rumah batu berdinding camin janjang tembok jarajak basi. Kalau ada orang membuat rumah batu itu namanya kerajo orang pegarah atau kerajo orang kurang sehat. Sabananya mangku bangunan baru tidak taka, bukan de orang kurang akah, tapi tukang kini yang kurang bingung. Tukang-tukang orang dahulu nanti mengetahui alik seorang tunggal, asyik kerajonya bisa dicari sampai kini. Tahan dalam tahun. Tukang kini tak pantu nak sekolah berumah-rumah. Tak balik. Kepandaian orang kini melebihi kepandaian jin dan memindahkan istana Ratu Balkis. Kini orang membuat mesin sekarang gugur dan tergantung di awang-awang. Palapa namanya mah. Apalagi menegakkan rumah. Sambil basiwa bisa tagak belerong bawa balik di atas bulan. Kalau lebih itu santiangnya. Baik tinjur macam mangko membuat jambatan 3 bulan tua. Itu jambatan batang karambia di Labuan Panjang itu kami buat ketika orang dayang gadis siswa. Oto gadang tahannya. Iko menterjalan melidasun. Bajaja orang perhati. Bukan salah tukang. Biayaan. Apabila mereka cukup. Kalau kasih aja pelangkin itu masuk taku. Apalagi takunya taku jihin Nabi Sulaiman. Sulit mengecek mama. Pandangan mata. Tapi ya sulit menegakkan. Mama akui atau indah. Nanjale ada tu kini tinggal jadi pemenan. Kalau dulu zaman penjajah ada yang pakai karena paralu di ulandu. Pangulu berkuasa karena di umbu-umbu orang. Dianjung di kata-kata. Kini lah baru bama.
Adat nama sandi sarak basandi kitabullah dirubah ke Pancasila. Luak nan 3 lareh nan 2 kinilah 27 provinsi jumlah. Bateh ombak nama dabu kasialang di daragahan, diragang dari Sabang sampai ke Merauke. Oh mama katokan luko manawa bangkak mandama, itu karajo dokter. Lantak pasupadan diajak orang urusan polisi. Orang nan nampak jinia muspida namanya. Di malah taknya mama. Pangulu peguno kalau hari-hari gadang atau penyonsong tamu dari pusat. Bapak kaya nih gagah-gagah, babarikan sama joansip ke ditonton orang banyak. Nggak itu, tutui muncuman itu tahu. Baroyak jauh guna-guna lapanda yang mencaci adat. Tapi ambo tidak membuat-buat. Kenyataan, jangan mulai itu. Kalau baik itu caranya dan kadukan uang kepakai inya atau perapatnya. Rancak mana? Ambo yang nak masuk mana aja berarti. Ambo pulang dulu. Alah, laga kiamat negara ikorangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, jadinya, mujuanya lagi di rumah. Kebetulan, ambo baru pulang dari Belerong. Rakeknya, enggak ada tamu dari kabupaten. Ceramah, duduk kan? Jadinya, ada mah duduk. Samo sennya, ganjul kok Ustaz. Sarawang Kumudo, kumur. Iko besoknya, iko ko nama iso daun. Iko lah rokok dalam nagari namanya. Jalan itu pergi itu di tapak tangan, baru berasal itu. Iyalah teraga, wamai sok daun nanau. Lah 6 tahun tidak menguluang daun nanau. Kok bertanya mesti alah kabala pihara, jadi, agamanya. Ada penambuku orang penatap di kampung. Antah lupu dek lamu, antah ragu dek banyak. Nang kumudu agak kurang jalih jam. Nanti ya. Astagfirullah, maafnya. Dek terlama mesok daun lalu po memperkenalkan diri. Adapun amboku namo Mas Pas, anak Khadijah. Kemanakan dek Mas Tarajonge, anak buahnya juga. Oh, anak menyangkus temu tuh, batu aja. Ambo baru pulang. Bila pulang, laki gua harinya. Tapi baru kini belaki kemari. Rangkik-rangkik badan tiba di rumah. Mungkin dek lamu di jalan bang tadi. Kamu harus tahu, kedekatan. Abahnya pengalisan, lain berajasan. Ambo tidak menggandengnya. Di mana kerajo? Alun pulau kerajo lain dah. Bersekolah. Oh, bersekolah. Ada di mana sekolah ini loh? Kapatangko baru tamat perguruan tinggi. Ala begitu tu? Allah namanya insinyur. Alhamdulillah. Syukur. Lai kabayang gadang lah semua Allah. Kau bagak lain yang kemampalalahkan, kau cari lain yang kemampakatukan semua. Tapi ambolah waktu dustinya. Lain mau bawa pulang. Betul tak diajak kemari? Kurang sehatnya, salemu, tukau daro kan. Bisu-bisu apa kemari deh, cocok tandangnya kami, insya Allahnya. Sama bukti, jauhnya, kurang Jawa, antara jodoh orang tadinya. Syukurlah, kurang awak, kurang lain sama saja, nan pangga damai. Tapi kalau gue yang mau tahu, apa karangan dasar Simat Parmadi orang lain? Oh, itunya. Selain daripada memanglah bagian, kami lah lama berkenalan. Sejak di tingkat 3. Tapi sebenarnya sejak dahulu perhatian ambo memang agak sundai juga kurang awak. Baru kurang awakku banyak tingkah. Tidak padonya orang awak. Ratunya. Biar di kampung, biar di rantau, kok lai bintang sedang ketarang antara pihak produksi juga kemanakan barabut baragang cuikan dalam tapir. Kok roda sedang di bawah tulak bertunduk. Sadonya serupa lengah.
Kasudahnya begaluang disuruh tinggal. Itulah nasib awak surang-surang. Bukan nasib. Itulah akibat kejamnya adat awak. Struktur sosial masyarakat Minangkabau nan salah. Rumah tangga nan panu aja ketenangan dan kemerdekaan iyo orang lain. Mutlak berkuasa tengah rumah. Orang luar tidak campur tangan. Awak di awak, orang di orang. Masa bodoh. Kalau jadi sumandu orang awak, sama je tahanan politiknya. Iyo punya terhormat, tapi kuasa tidak ada. Itulah konklusi si Mas Par mengenai masyarakat rumah tangga orang awak. Iyo, tantang adatnya bagai. Menilai sesuatu masalah adalah hak azasi seseorang, hak si Mas Par. Tapi tidak satu orang bisa memberikan penilaian secara objektif dengan analisa yang mendasar, sehingga hasilnya negatif. Tidak bersuah yang menjadinya saya nalandai, karena salamun dalam bakake salipe dalam bakama. Amba khawatir si Mas Par termasuk kategori itu. Itulah adat dan itulah prakteknya dalam masyarakat. Adat awakku memanglah lapuaknya. Lah jauh tinggal dari peradaban orang di luar Minang. Seumpama dalam hubungan ipa bisa. Ada satu pepatah, orang Sumando baabu dia tertunggu. Kok tiba angin sadaro, kok datang hujan sadaba, orang Sumando tabang ambu. Alangkah rapuhnya fungsi seorang kepala rumah tangga di tengah-tengah keluarga nan menjadi tanggung jawab. Itu suatu penghinaan kepada pihak Sumando. Mas Par, itu bukan pepatah Mas Par. Itu hanya kata-kata sinis dan timbul dalam masyarakat akibat praktiknya memang ada. Tapi bukan ajaran adat Minangkabau cara itu. Disikolah letak salah paham dan salah tanggap. Salah cocok melatihankan salah awai mampekkan. Orang Sumando adalah harkat tertinggi dalam suatu rumah tangga di Minangkabau. Bahkan mereka dianugerahi hak panuh di rumah gadang, tapi tidak dibebani tanggung jawab. Apakah itu bukan suatu penghormatan? Justru kepincangan antara hak dan tanggung jawab itulah yang menyebabkan rapuhnya rumah tangga di negari beradat. Penghormatan tanpa tanggung jawab membuat orang teman-teman. Rumah gadang adalah rumah umum. Rumah kolektif punya orang banyak. Maka di atas rumah gadang itu orang Sumando tidak dibebani tanggung jawab. Tapi rumah gadang itu berbilik-bilik ya Mas Par. Bilik itulah rumah tanggunya dan sabananya, dan inya bertanggung jawab di selingkuhan dindian rumah tanggunya. Apakah itu tidak adil? Kalau memang bilik itu rumah tangga, maka orang Sumando adalah kepala rumah tangga dan tak bertanggung jawab. Bilik dari cara dua-duanya namun belakangi bilik. Maduknya ke pintu janjang mencari jalan yang kelape, mencari bilik yang baru. Salah tafsir Mas Par. Suatu kesalahan yang sangat fatal. Hikmah membelakangi bilik adalah menggambarkan sikap tanggung jawab seorang komandan perang yang membelakangi pasukannya menentang musuh. Maduknya keluar rumah meninjau jarak, mencari sarupo sawah baru, mencari daerah peladangan, meninjau tanah perumahan. Sabab rumah gadang bersama sampi anak buah berkembang biak. Aba aja posisi duduk mamak rumah na maduk ke bilik kemenangan. Bukan kau itu maknanya mereka mencampuri urusan orang lain dan keinginan segala tahu juga kehidupan orang Sumando. Duduk baradat mama rumah, tampaknya dileretan kepala janjang. Mengawasi bilik kemanakan dari jauh, tapi pantang masuk lalu ke dalam. Dan karena pintu keluar di pagar di barisan mama, maka orang Sumando berpikir aku keluar luar saja, meninggalkan bilik dan terbuka. Dan pandangan dari sisi tepi rumah jalik ke seluruh ruangan. Taraso jari jauh nalalap buat, nampak atau nalat diri, dan terpandang dapur sampai ke tanah bertumpu indah karaso. Jadi kesimpulannya, status orang Sumando otonom di rumah gadang, dan mama rumah adalah pamungnya yang bertanggung jawab di seluruh aspek kesejahteraan. Di mana jadi salahnya Mas Par? Barangkali apa yang ketangakan hanyalah sebagai interpretasi yang terlalu dicari. Mengake-ngake banda Sundai membuat iliran ayah yang tagana. Adat sebagai suatu doktrin menghendaki interpretasi yang logis. Apa penafsiran ambo tidak masuk akal? Silakan membanding. Akan ambo layani selagi dalam batas kejujuran dan itikat baik. Tapi lah lamu tekaka di bumi terjamin ke langit. Bahwa praktek nombor 10 dari Saiswa sampai kini, baitulah sakanya rumah tangga yang dianjung dalam pidato. Tapi pada hakikatnya ubah istana dari dapur. Munafik. Laki-laki babini banyak karena didapui. Pedusi di pasu mama minta sarak karena takut.
Tapi itu bukan adat, Mas Par. Maafnya, lain yang menampak bahwa orang awak cenderung memasuki rumah tangga menantunya terlalu dalam. Lain. Bahwa orang Sumando hanya berfungsi sebagai bebek unggul. Taruhlah. Bahwa akibatnya hubungan batin antara anak dan ayah ranggang, sedangkan secara biologis mereka tunggal. Iya. Bukan kau itu kebiasaan? Betul. Itulah adat. Arti harfiah dari adat ialah kebiasaan. Itu Mas Par. Tapi tidak salamonyo kebiasaan itu identik dengan adat, Tuan Insinyur. Itu tidak logisnya. Sebab kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adalah produk dari adat sebagai ajaran. Nah, disikolah rupanya udah paling lawas semua udah tukang gue. Alun tantu aja dan taganang di kualo anjingnya dari. Dan tidak ada suatu kepastian bahwa praktik menggambarkan teori secara mutlak. Nah, dalam problem ikoko justru bertolak belakang. Paradok antara adat sebagai ajaran dengan kenyataan dan maksud. Bapaknya aja si Mas Par mendapatkan campuran dari suatu fusi dan unsurnya balaian. Unsurnya memang balaian, tapi hubungannya sangat arif, yaitu hubungan antara sebab dan akibat. Maka kini ternyatalah si Mas Par nanti logis. Karena itu bukan suatu logika. Jauh Mas Par. Sakiranya ambo memberikan contoh. Basuh dalam masyarakat bahwa banyak terjadi penyelewengan dan korupsi di kalangan penegak hukum. Ya kan? Iya. Apakah itu dibenarkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia? Tidak. Sebagian judi diizinkan. Pelacuran dilokalisir oleh penguasa. Iya. Apakah itu ajaran dari falsafah Pancasila dan berketuhanan Yang Maha Esa? Tidak. Nah, itulah materi persoalan. Bahwa apa yang basuh dalam masyarakat Minang nambah dikatakan ajaran adat. Karena adat itu pada hakikatnya suci. Tapi penganut adat itu sendirilah yang berbuat lain. Kebiasaan adalah naluri manusia. Apakah naluri itu selamanya suci? Bukan satu kebiasaan dan adat. Kalau tadi yang katakan bahwa adat artinya kebiasaan secara literal, tapi bukan itu pengertian adat dalam istilah. Kabuatnya. Tidak jale sih dia sebuyungnya. Adat ialah suatu aturan yang hidup dalam masyarakat yang tidak tertulis dan tidak sistematis, tapi mempunyai kekuasaan yang bersifat memasuk. Syarat itu akan diancam sanksi bagi siapapun yang melanggar. Suatu definisi. Tapi sanksinya abstrak, Ustaz. Kalau itu adat itu hukumnya, bahkan lebih dari itu. Adat adalah kebudayaan yang di dalamnya tercakup hukum, etiket, norma, dan moral yang bertujuan membentuk pribadi seseorang menjadi manusia sempurna. Jadi, kalaulah hanya terpaku di satu titik, bahwa adat itu ialah kebiasaan, maka baru ada rimbojo beradat. Tapi binatang tidak berbudaya, bukan? Paham? Baiklah. Kalau adat itu hukum, untuk apa lain hukum dipabuai? Sedangkan hukum malah ada. Lah ada hukum Islam, lah ada hukum negara. Apakah kedua hukum itu kurang lengkap? Nah, ini giliran apa, Pak? Sebagai seorang Muslim, si Mas Par harus tunduk kepada hukum Islam. Itu sudah pasti. Apakah si Mas Par harus tunduk kepada hukum negara? Tentu ya. Untuk apa lagi memakai hukum negara? Apakah hukum Islam itu kurang lengkap? Bukan hukum Islam kurang lengkap, tapi sebagai warga negara, ambo membutuhkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Makanya, sebagai seorang Minang, si Mas Par pun membutuhkan hukum adat. Jadi, kita harus bermasyarakat dengan tiga hukum, yaitu agama, adat, dan undang. Nan bajalin berkulindan merupakan tunggu tiga sajarangan tadi salai bertiga. Timpang salah cie binatu hidup di negara. Tapi sebagai suatu kesatuan, nanti kontradiksi dengan lain. Antara adat dan agama, dan antara adat dan undang-undang. Undang-undang menjamin adat berkembang. Bahkan hukum adat adalah hukum positif dalam kitab undang-undang hukum perdata, dan mempunyai ruang gerak tersendiri. Paralel, bukan berlawanan. Kalau dua suku terlibat dalam silang sengketa, sehingga terjadi pertumpahan darah umpama, itu suatu kejahatan yang bisa berkembang kepada tindakan kriminal atau subversif dan mengancam keamanan nasional. Apa tindakan orang adat? Segala sesuatu perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada khusus, tidak selesai, tidak ada parang yang tak. Siapa yang berwenang itu? Tentu saja orang adat dengan aparat-aparatnya. Orang yang begini di negara. Mungkin saja kepada salah satu suku ditimpakan kesalahan dan dihukum. Iya,
Sebab dalam setiap persengketaan pasti ada masalah. Kalau itu adatlah bertindak sebagai hakim sendiri, yang menjadi hak absolut pemerintah dalam suatu negara hukum. Pada prinsipnya orang adat adalah orang pemerintah. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Mereka juga sebagai perwakilan rakyat langsung tanpa pengangkatan surat resmi. Minyak mama adalah terminal terakhir dari jalur struktur pemerintahan. Ada kalanya kekacauan itu menjadi perang total antar suku. Sebab penghulu-penghulu yang membawa bendera kaumnya masing-masing yang ingin keluar sebagai pemenang. Penghulu-penghulu yang berstatus sebagai hakim, kini hakim itu berstatus sebagai terdakwa. Menurut pandangan Ambo, itu suatu kekacauan fungsi yang mengaburkan hukum. Mengerti ulah tidak tentu juga pangkang. Para penghulu merupakan satu tim hakim dalam suatu persidangan adat. Mustahil mereka akan mewakili golongannya dalam saat-saat seperti itu. Itu hanya dalam teori. Tapi sumpah satya seorang penghulu akan membela kepentingan anak buahnya dalam keadaan bagaimanapun. Demi gengsi dan wibawa di mata anak buah, mereka akan berbuat apa saja walaupun dalam pihak yang salah. Bergantung kepada watak seorang-seorang. Seorang penguasa yang berkhianat bisa saja bersebuah dalam organisasi apapun, juga organisasi adat. Nah, sebab dari anasir itu timbul kebekuan dalam penyelesaian. Bukankah itu merupakan main tokai makarong? Ubek laki pantang terlampau tampan berulang penyakit. Kalau itu terjadi juga, sehingga tinggi hendak sepanjang jauh hendak sajalang lain dan ini mama dan stafnya, maka kasus itu dilimpahkan ke pemerintah. Bajanjang layak petang utuh. Tapi biasanya pihak pemerintah akan menurunkan bebannya ke bawah dengan dibawanya sebagai penegak. Jarang diselesaikan menjadi jauh. Buat jadilah ini. Kini hubungannya juga kamu. Adat juga kamu banyak yang kontras. Keliru. Sebab fondasi adat Minangkabau yang dicetuskan dalam seminar Bukit Marapalam Jabat ke-9 Balik, justru agama Islam itulah. Adat basandi syarat basandi kitabullah. Adat adalah peraturan pelaksana dari agama. Syarat mengatur adat memakai. Itu hanya pengakuan terpaksa dari kaum adat yang kalah menghadapi kaum padri pimpinan Imam Bonjol. Namun hukum yang lama dipertahankan dan masih utuh sampai kini. Marupanya. Dalam hal perkawinan pamunya, agama memuliakan kawin berencana itu halal. Adat melarang. Melarang yang dimuliakan agama, bukankah itu suatu pertentangan? Di mana letaknya adat basandi syarat? Agama memuliakan, mubah. Adat tidak membiasakan atau tidak memakai. Antara tidak memakai dengan memuliakan bukan berlawanan. Nan berlawanan, ini. Nan berlawanan, iyo juga. Tapi iyo juga antah bukan berlawanan. Baik itu pun siang lawannya mau. Ada pun siang juga bukan berlawanan, tapi sekedar tidak sama. Jadi, tidak mengamalkan bukanlah berlawanan dengan upah. Hanya sebagai suatu alternatif akibat hukum upah. Lihat. Tapi apa sebabnya tidak dipraktekkan dan dimuliakan agama? Bahkan dianggap pantang. Bukankah itu namanya engkar? Kawin antar keluarga macam itu bukan fitnah. Tidak ada ancaman dosa kalau tidak ditaati. Poligami ya dalam agama, tapi lah diajak kalau tidak dibiasakan. Itu kembali kepada pokok persoalan, yaitu melarang perbuatan halal. Seumpama ambo melamar seorang gadis dari pesukuan Caniago, apa reaksinya? Pasti yang menghalangi. Kenapa ini berani menghalangi suatu perbuatan halal? Bukan kau ini melawan hukum? Tanya si Mas Par karena mau jawab dengan satu pertanyaanku. Andai kata ambo menghalangi maksud si Mas Par untuk menceraikan istri, salahkah tindakan ambo? Tidak. Bahkan itu sesuatu yang terpuji. Apa sebab dibenarkan? Padahal ambo lah menghalangi perbuatan talak dan dihalalkan. Bukankah kedua kasus itu identik? Kiasinya kurang meyakinkan. Rasulullah pernah menolak makanan dari sebangsa binatang padang pasir. Apakah itu haram ya Rasulullah? Tanya sahabat. Halal, tapi ambo tidak biasa memakan, jawab dia. Tapi Nabi tidak menghalangi sahabat makan, bukan? Memang tidak. Kini adat menghalangi kawin sesuatu. Iya. Itu namanya adatlah berbuat sesuatu dan tidak diperbuat agama. Boleh saja. Salamu adat tidak berlawanan dengan agama. Kalau itu adat tidak sejajar dengan agama. Sejajar tidak. Tapi searah setujuan. Bukanlah dikatakan adat salamu ajarannya pada buang dua agama. Sebab rumah akan runtuh kalau tunggak tidak disandilai. Umat akan zasik kalau adat tidak berpijak dua agama.
Itulah yang dikatakan adat besar syarat. Alun puasnya. Ambo alun menampak mudarat manfaatnya sistem perkawinan kedua suku. Ayam itu halal, Mas Bar. Halal. Kalau ambo cancangan ayam agak kesuki, ambo mulai lama-lama lantas ambo hidangkan. Namun Mas Bar makan? Ndak, baik ndak. Jajo, baca jo. Dek perasaan ambo ndak mengizinkan, ndak biasa. Itulah adat. Bisikan hati nurani dan getaran alif fitrah manusia. Perasaan. Itulah hakikat adat yang sabananya. Tapi kalau ada orang merasa tidak jajuk, perasaannya mengizinkan untuk memakan gulayan ayam. Ambo minta dengan hormat kepada orang itu agar memakannya dalam hutan, menimbang orang lainnya sampai muntah memandang. Memang naluri manusia itu seragam. Dan lazimnya orang tunduk kepada pengaruh lingkungan. Karena perasaan batin adalah panca indera kanan. Bang, masih akan mengatakan peradaban Minang itu primitif? Iya, ambo akui, ambo terima. Itu baru kita kaji dari segi psikologis. Bapak kalau kita silo di bidang lain, bidang sosiologis kemasyarakatan, maka manfaat sistem perkawinan antar suku macam yang kita persoalkan itu mempunyai keuntungan dua jalur, rangkap balik ketimbang. Seumpama orang basiang padi tarang bila langgape. Coba. Ke dalam suku itu sendiri timbul rasa kekeluargaan dan kompak. Bahwa segala anggota suku berdusana, satu kaum yang berasal dari satu padi, satu jamaah dan utuh di bawah satu imam, yaitu nenek mama. Kemudian, keluar sukunya sendiri dijalin hubungan ipagisan dan ando beseman, sehingga terwujudlah satu tubuh kekeluargaan besar yang dilandasi perasaan persatuan, panuh batu-bati dan tenggang menikah. Dengan sendirinya terciptalah asimilasi komplit dari masyarakat satu negari di bawah panji-panji di hidupnya. Jadi adat itu adalah alat pemersatunya pasti. Sebab dalam diri setiap warga negari berpadu dua perasaan, yaitu perasaan berdusana dan perasaan ibadah. Perpaduan pemekapu dengan ganti dan sini. Iyo, ambo paham ini. Adat awak memang hebat. Kayak gitu kaca bulu dalam segi lain cukupnya. Cukup boleh nak ranuang kemana dulu Mas, punya mana dulu nak tarasu manisnya. Kalau memang baik itu hakikat adat di sabananya dan salamat samani itu ajarannya. Ambo sapah di kulit-kulitnya, ambo lugu itu bitunya. Falsafah adat Minangkabau itu sangat dalam. Oleh sebab itu pelajarilah adat itu secara ilmiah. Jangan laki-laki mengambil kesimpulan. Nambek capek-capek masukkan adat ke dalam museum kalau dikatakan adat itu batu dalam bentuk. Sumbangkanlah adat itu ke dalam khasanah budaya nasional sebagai andil dan tak ternilai. Sebab kebudayaan Pancasila adalah intisari dari kebudayaan seluruh daerah. Itu tugas kalian angkatan penerus. Memangnya, kami golongan nuduh selama kolah basalah teraduk usaku yang kami waris. Kami tidak mencintai adat karena indah kenal. Dan rasanya akan lebih gadang besok kami kalau apa yang diamanatkan oleh nenek moyang kita hilang di tangan kami. Iyo, itu pasti suatu kesalahan. Tapi banyak pihak yang terlibat dalam hal itu saling kembali bergatah di bawah kailangan. Sebab kalau kemenakan salah dia tidak mau tahu, maka mama bersalah dia tidak memberitahu. Pun sebagian para pemangku adat sebagai suluh bendang dalam negari juga bersalah. Karena suluh itu tidak disigikan ketangguhan lakuan ke jalan dan kalam. Atau kadang-kadang suluhnya udah ngeram basah. Jangankan kurang mengangkat sarang awak sendiri dalam kalam. Jadi bisa doa Allahnya awak aku dan salah dan kita. Kini ko ambolah paham bananya. Walaupun mengaruh alun sabi sawang mau alun sabi rasu. Kalau selama ko kami baru menemui abunyo, maka insya Allah ke kami kali besar nabi. Adat ke kami jadikan bahan studi. Alhamdulillah. Apa tanggapan ini terhadap pandangan sinis orang lain kepada ada awak? Wajar. Kalau orang tidak menyenangi sesuatu yang bukan punya, itu biasa. Tapi adalah suatu tragedi kalau putra Minang itu sendiri yang memuntahkan adat. Padahal dirinya bergelimang dengan muntah itu sendiri. Ambo selalu menemui tokoh-tokoh perusak dari orang adat di dalam penampilan karya-karya seni. Tidak pernah tampil sebagai pembela kebenaran. Justru karya putra Minang itu sendiri. Orang lain berbahasa tentang itu.
Amba bukan penganut adat dan fanatik, Mas Bar. Tapi penggambaran negatif dan mematikan roh adat tidak bisa ditolerir walau dengan itikat apapun. Coba Mas perbayangkan. Kesan aku nan tinggal di hati masyarakat sesudah menonton suatu drama atau sesudah membaca buku roman, nah di dalamnya basuh orang basaluak bagalada tua sedang marabut tunangan orang, atau mariak mantam tanah meminta bunga pitiriba, nanti akan bandit dalam film Boboiboy. Asosiasi masyarakat membayangkan, kemudian timbul kesimpulan bahwa adat itu adalah sesuatu yang jahat dan mesti dimusnahkan. Kesan Datuk Maringgi dalam cerita Siti Nurbaya pantun tukar dan takkan namu sanang, sehingga melayakan pameo membahan cemeh yang curang luar, menjadikan awak menasa menjadi ramina malu. Tapi memang acuk bana basuh bahwa orang-orang adat itu bersifat antipati masyarakat. Mungkin saja pribadi seorang pemuluh itu jahil, tapi jangan adat disalahkan. Sebagaimana awak tidak boleh menyalahkan ugamu kalau orang tulabai salah tingkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, kebetulan mana? Lain siko. Duduklah dulu seterangnya. Batu terang-arangah mana cenderung kecemasan. Aduh kok gadinan tapaki aturan dulu tapi malu. Di mana tapian nan tarampa? Di mana jadi tua parang? Pasupalan gajah ulang. Sia namanya. Konyo. Anak tan mudo nama pangkat insinyurku. Inyo maino adat. Dikatakannya adat basi nama bakari. Indak ciat-ciatnya. Anyoko babini di orang lain. Membuat bijak di rumah sana. Membuat semang salah dalam negara. Ambo minta keadilan. Buang sekarang. Hukum malun bisa dijatuhkan. Bukan kau ini yakin? Batua. Seorang pemuluh itu memang hakim. Kinilah ada terdakwa. Ada terdakwa. Ada hakim. Maka hukumlah sah dijatuhkan. Pemuluh memakan indak mabihkan, menabang indak merabahkan. Indak kuliah berkata putih surang. Kalau begitu, apa artinya kali sabilah nama pakai? Kalau indak diam ke mana buat ganti yang kamu mutu. Pangulu masih lukari dan ujungnya runciang, pisaunya tajam. Joko dakwah ke ditimbang, salah ke dihukum, tampaknya bukan itu. Tapi di sidang adat. Badu dua orang sampai jinih balayu daun bampalapiak mencari kato dan sabuli. Lah dapat bana dan sabuah kato dan sayo, di sinan hukum dijatuhkan. Adapun kari pusako itu bukan lurus terjangi, tapi balakuat dua tanggal 3 lamu kesampai dijuang. Ulu kari itu tanggal-tanggalan, salah hawainya tinggal dalam sarang, salah pakai nak namu diantarkan. Dan matonya tajam banyak ketimba mencari hukum yang adil. Oleh sebab itu penghulu memaci bungka dan piawai taraju dan tak payah. Inyo menimbang semu barek mauji semu merah, jotuan betul tapak. Kalau memang perlu orang nampak gini, maka orangnya lah dia kini. Ini Datuk Merpati sendiri. Tapi yang ada orang bertiga. Ambo rasa beliau nama rampek sabidok di dawa ambo. Walaupun nama 3 bersimpang kato. Tapi nenek mama adalah pusat jalo kumpulan ikan. Kayu baju pang tidak kuliah diantarkan. Anggota adat harus sekato sayo sajalan saya. Picak setapiak bulik sagolong mambiak kato yang mumpakan. Itu menurut adat. Sah dawa berkelakapan. Batang dawa berpalidan. Kini dawa ambo sah. Sabab lawas sasi berketerangan, lawas suruh matuari baga langgang matuang banyak dipacami nulang tenagari. Sah nyoda awal bakal lengkapan, sah keterangan di mukurati. Desinan terpakai yang dua jopatui raso jopariso. Dikaruak sah disawang diawai sah diraso, baru jale hamil loyang. Keterangannya bisa merupakan kini. Nan kemamareso ya, inya sendiri, sasinya orang banyak, mana orang banyak tuh. Setara jualnya. Sultan Rajoange amburaso kurang paham di perjalanan hukum. Lebih rancak tidak usah dipasukan. Itu karajo sesio mencari sisi akan ini. Basabalah Sultan tentang itu agak sabantah. Kurang pencapek makan tekalang Sultan. Kurang pencapek jalan tertaruang. Kalau sekiranya lambek kajatu ada tinggi batang macabang, lambek katibo ada jauh jalan berbelok. Maka amboko Sultannya. Ia tentu paham maknamu. Kalau sultan yang permatanya ia kota ganang, kalau sultan yang menanyakan pendirian. Orang yang bijaksana berpendirian bukan baik. Tapi lamu lagu li kemana? Kalau laku sedarok tarung kai bahasan, lagu lakai taruh melu, walau joro mengalahkan, baik itu ada tanahnya. Dikatakan budi caniago, orang caniago itu berbudi. Kalau baik itu ada sultan, di mana budi sang kita? Ini Datuk Merpati. Kok tampu anunya layu, rangwikanlah buah dari sangkai. Nuliskan kandak mamambo, nak sanang nanti beliau. Allah sedang atunya,
Kini si siapa lah menggolek malang dia di kekirinya. Tinggal mendak dia. Ambo lu mengaku kalah. Karena lu tantu ambo salah. Joko lah kalah di galanggang ju badan ambo bayirkan. Jo nyawa ambo taruhkan. Tapi ko ambo di nambana. Patah sayuk petukek paru. Namun lapur kaya itu. Lande hang mengecek. Tinggi ke bubur rasikam garang puset di kepala. Kok iyo kesantiang tuang. Coba ngaukan mencuang kini. Bela dia kini. Kalau mama kemandawa hambo jo, mangkonyo tabang batimbalan, mangkonyo cakap balasan. Nan kini ambo kemandawa. Urang nak membuat masalah, tidak boleh mendawa. Urang nak membuat abu rampe jo, tidak boleh mendawa. Tantang nama ada dalam rampe. Sawah pusako mak gadaikan. Iya ada gadaikan. Jo cia mama pakai. Tidak ada orang makan. Ada tunggal di pusako. Ambo lah gadang mak. Ambo mama tudo di pusako. Tidak bisa. Waang pada ketek. Mata patang kemenakan. Manuri adai. Kacik tahu gadang pandai, elok kato je mu pakai. Indak boleh apa kato kutu Islam. Laja lebana dia ada sejarah tu siapa? Kalau lepas suruh magadang katerisan maik teranta di rumah. Basuh gadang indak balaki, maka pusako lah boleh digadaikan. Kok gadang kadi pelakikan bukan gadi orang pilihan. Anak mama ndak berhak di pusako kita. Bapak dan membayarkan. Orang laki-laki Minangkabau tak boleh makan di pusako. Keluar mencari duit. Kalau baik itu padusi mulang kironyo. Pada piti cangkeh halau ke Jawa. Cangkeh ayamo. Baliau menyumando, ndak cuma mamak menyumando ke rumah orang. Santano mamak libat tanam, indak tagadai sawah panca. Jadi akan dak angkri siapa? Kanda amu ndak banyak mak. Kamandawa dalam rampe. Iyo. Marabui, marampe, manipu, menepo, manyamun. Bukan sekarang. Aduh, tangan dan patah. Anu, lapehkan pisau kus terajangnya. Lapehkan. Waliarokan tangan. Waliarokan. Tagak terajangnya. Tagak terajangnya. Wang maskar duduk sini. Duduk. Terdengar enggak? Sudah muka pun dua. Hanya orang mati. Oh anaknya sudah cukup. Tanangkan hati tuan-tuan. Yang dipetulikan diri karena ada di tuan-tuan. Alun nada orang nambarani melawan sabda langit. Antah kota raga mati mudo. Ditanam tumbuh di gabuk kadang. Durang kok menakan secara jangan. Cukup. Lai terdengar. Lupa tuan-tuan. Lima kita ini. Iko rumah pusako orang si kumbang. Ambos mandor. Tenggang ambos dek. Kok pacar berito dalam kampung lah tak jadi cakap juga lai di rumah orang. Halo, alamat kalanya salam. Masya Allah, tajwa sawah banda-banda ada ulah perangai tuan-tuan. Maafnya, bukan ni ambo tidak meragukannya, tapi ambo terpaksa melawan dia membela diri. Samyang padi ni talak ke tengah cako, alun tantu maisya nak turun dari rumah. Jalan mai angkat, tanu mati yang di tangan dia, bakal mai yang tidak kebak kubur. Alam bumi yang kau menyimpan bagai manusia macam mana? Syukur kalau itu. Nana boga mangkan mamak mati dah ulu sabalun gadayan sawah banca tetap. Indak kata dangakan kami pakai mamak dalam. Nak tangan saya lo mesin, gak ada siapa atau kata hendak berpucuk ke bawah hendak bawah hidup takkan mati hendak amu. Dia, alah, cukup dengan itu. Ambo ko manusia, basalero. Kalau wang kuangku pandai bangi, ambo pun bisa berak. Kalau wang kuangku pada rapane, darah ambo juga bisa mengalahkan. Ambo pula nam bisa maluah, bisa panen. Tapi ampang basi ambo dimbiangkan selama itu lah harago marago. Itu pasti yang kuangku pikir. Nang ini secara jangit pulang. Patanangkan nanti semalam ko untuk lalu sekaluk barasian timbul kebenaran dalam mimpi. Besok pagi datang ke rumah Khadijah. Di sini ambo selesai. Rancak kini kita selesaikan di sikonya. Nak dalih harta barenyo. Hari semalam berago. Indah jawab diorang. Bau juang tu katosan. Apa muka si suka? Nak buruan naik lo? Naik lo. Kalau naik lo, duit kenapa? Baik. Ambo patu. Ambo pulang. Si Maspar siko semalam. Besok sama-sama ambo pulang. Tapi ambo tak tinggal kato di rumah ambo ke di sikonya. Baik ko ambo pasankan? Kaya.
udah kau enggak juga pulang. Sudah jam 8. Uni khawatir kalau terjadi apa-apa dengan dirinya. Oh, nggak apa-apa. Uni nggak perlu gusar. Kan pesannya Datuk Pepati semalam sudah Ipa sampaikan. Pagi ini udah pasti pulang. Tapi kenapa bukan dia sendiri membilangkan pulang? Bukankah rumahnya tidak begitu jauh dari sini? Sore kemarin hari kan hujan lebat. Mungkin udah nggak berani pulang. Maklum di kampung tidak serupa dengan di kota. Lagi pula pembicaraan mereka sangat penting. Belajar adat. Pada kesempatan tidak banyak. Kan Kak Uni dan udah takkan lama di kampung. Itu udah kalian datang. Itu ini Datuk Pepati ya. Langit. Jadi, Oh, Mas, kenapa kau nggak pulang, Mas? Kenapa? Nanti khawatir, Mas. Nanti takut. Sampai nggak bisa tidur semalaman. Kau nggak apa-apa kan, Mas? Kalau begini, Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa. Jangan menangis. Tenanglah. Narti mengerti sekarang, Mas. Narti sudah tahu sekarang. Semua gara-gara Narti. Kita pulang saja, Mas. Pulang sekarang juga, Mas. Tenanglah, Ti. Sudah kau bilang enggak apa-apa. Nanti enggak boleh begitu dong di hadapan keluarga kita. Nanti belum kenal kan? Ini penghulu kita. Ini Datuk Pepati. Nanti panggil ini sama beliau. Maaf, Nik. Narti, kau tak perlu tahu dengan persoalan yang timbul di rumah ini. Kenapa begitu, Nik? Bukankah saya juga anggota keluarga di rumah ini? Itu benar, tapi ini persoalan laki-laki. Kau tak boleh terlibat. Ibumu dan juga si Ipah nggak boleh ikut campur. Tapi saya pokok persoalan. Saya belum bersekretaan di rumah ini. Untuk itu, ini tak perlu repot-repot menyelesaikannya. Biarkan kami berangkat ke Jakarta. Atau saya pulang sendirian. Semua juga akan beres. Kenapa kau berkata begitu, Narti? Saya kepala keluarga di sini. Saya rasa kau nggak perlu menasihatiku. Apa yang terjadi sekarang sudah saya bayangkan dari dulu. Saya tahu bahwa semua ini gara-gara saya tidak orang sini. Fungsi kau di sini sebagai menantu. Kau harus patuh. Saya di sini bukan sebagai menantu, tapi sebagai tamu yang tak disenangi. Kalau kau anggap dirimu sebagai tamu, maka menurut etiket seorang tamu harus tunduk kepada tuan rumah. Narti, saya mengerti perasaanmu. Apa yang saya harapkan darimu hanyalah supaya kau bisa menyesuaikan diri dengan keluarga dan lingkungan masyarakat di sini. Kau harus belajar menjadi seorang wanita Minang. Saya sanggup, Nik. Saya bisa. Tapi saya tak dapat merubah darah yang mengalir di tubuhku ini menjadi darah Minang yang asli, yang murni, yang terhormat. Bagaimanapun kau tak bisa merubah garis keturunanmu. Dan itu tidak penting. Namun kami cukup puas kalau kau sanggup bergaul dengan cara-cara hidup yang baru. Setidak-tidaknya dalam keluarga kecil kita ini. Dan kami akan bangga seandainya kau berhasil menjadi menantu teladan di kampung ini. Menantu yang berasal dari daerah lain. Mudah-mudahan, Nik. Tapi kami tak akan dipaksa cerai, bukan? Tidak ada orang yang berhak menceraikanmu, Narti, kecuali si Mas Par sendiri. Kalau dipaksa, Siapa orang yang berani memaksa perceraian? Itu dosa besar, kau tahu itu. Di sini orang taat beragama. Si Mas Par bukan anak kecil yang mudah dibujuk dengan bomun. bagaimana kau adat menghendaki? Adat kami bukan seburuk yang digunjingkan orang di luar. Itu mesti kau pahami nanti. Dan setelah kau buktikan sendiri, kau harus mencanangkan di kampung asalmu nanti bahwa adat Minang itu tidak kejam. Adat Minang itu tidak buruk, walaupun mungkin bukan satu-satunya adat yang terbaik di muka bumi ini. Ipa, sebentar lagi mama kau datang. Bawalah uni kau ke dapur, ansu alah lain ke tanah. Jadi mak, ayo ke dapur nih yuk. Meninggalkan dulu ambo sebantannya, ambo kaya dulu. Baiklah. Itu mama datang. Naik mak. Yuk. Lah lamonya juga. Lah salam. Agak salah keadaannya. Maaf ya.
Ambo pagi-pagi pai meragai umpit sebentar. Ambo cari sawah kariang pulo. Tepat tu berjumpa aja kau. Jadilah terjoni, carut capek. Dek karena Sultan Talambet tibo, makor punya hari lagi. Alah kau beli ambo muka katu. Jadilah terjoni, master. Sengaja ambo mengumpulkan tuan-tuan di Siko adalah untuk menugaskan Bangkalai Kato dan kapan. Iko rumah pusako kita. Segala canjang putih Siko. Ndak ada tagua sapu, ndak ada sewek saranto dari orang lain. Dan ko ada nampak itu diselesaikan. Maka ambo ko parwa nan kuasa menyelesaikan ko iyo bulu na kusmi. Tarado ketika paham termamak kemanakan itu biasa. Dan ko cito lai sama baik. Maka cancang terai jadi ukir rahmat itiak dari Tuhan. Sepantun undang di lempu, balaya kapa naran tipu tampak nandari tapilang. Basilang kayu dalam tungku di sini nasi mungkin. Tapi nyampang itikat nama panjang. Sansaro kayu jadi baro de api binaso dandang nasi menjadi karak saja. Aban, bak papatah stanjo utang bantu mukalan saya kato basagui mukadate. Alah pasti undangan ditemui. Lapati bananya. Nya Datuk Bupati. Ko iyo ambo membuat sumbang salah di negari, mako sebagai kemenakan. Ambo tunduk kepada hukum nanti. Jika dibuang ambo jauh, digantung namu tinggi-tinggi. Patut carano ambo lingka, ambo tatiang ambo legakan kebagai pengumum negari. Kok kabanasi kunyit singgang ayam, ambo bayarkan. Nyampang buang puluh ditimpokan, barisu ambo bakiro, ambo hitamkan Minangkabau. Ikhlas nih. Baiklah. Setantang kato adalah sarapak dari si sapa. Itulah kato laki-laki, kato jantan bertanggung jawab. Joko barani memasang taruh, barani menggapuru. Tangan mencancang, bau memikua, pantang menyuap di dalam salai. Tapi sungguh pun bagian. Itulah yang kita sudi, kita siasat. Disigo ruang latanya. Ia ulah tantang rasuah menjadi jauh. Lai kuri kasau laki ato. Sesuai kaku tidak awal. Joko lah sarata di sampingnya. Baru ditati yang dihantarkan ke orang punya ada. Kabek sebalik buah sintak sulit lah orang kamungkai tibu nampunyo rara surang. Siara dengan orang nampunyo. Itulah orang adat dalam suku dan sampai ini di negara. Bampala tiap balayo daun mencari kato dan sabule. Di balerong undang di karisai. Sinan dawa ke ditimbang. Sasi ke didanga, tando jebeti ke dicahaya. Maka ayah nanjanya disawak ke parian. Banang selesai dipunta ke gumpalan. Baru berantang bunyi palu hukum putih di mukurate. Nan baru tangka membayar piutang batarimuan. Keadilan lain situ. Ingat Datuk Bupati. Karena mengingat pemulu kami nampai sampai bertanya pulang sampai ke berito. Maka kau dakwah kamu rantang. Apa sifat kamu pakai? Nama kau janjang kali tingkek. Nama lubang pintu masuknya. Siapa orang kali jalan. Jangan bosor mengumpatan. Ingat juga kedapet malu. Sekian dulu tanya bu. Ko itu nasutan minta barang mengadu pada ambo. InsyaAllah ambo barikan. Tapi Ustaz, seibarat kurang menabang kayu. Di Pareso dulu mendarat umpan. Dikaji buah kebaserak dihitung bungu kebataku. Di bandiang jumulaganya, kok dahan rasu kemaimpo atau mambe angin lalu, sinan dapetlah kiro-kiro, alah kepatut dirabahkan. Bah kok sekiro ditutuah dahan tuunyo, atau di sisi adan tiangnya saja. Oh kok dari tabang dulu. Kama tabang kajawa. Jangan sampai tanaman di landonyo tainanya orang kemana. Abato kelaluan di mana. Menurut pikiran anda, alun patui dakwah di kita. Alun tibo dihukum buang. Gadang peluru dari badia bak menembak titik di Maryam. Bar sutan tentu. Terima kasih pemberiannya. Tapi terlalu disapa menyemando ke orang lain. Karena gari nak beradat ke kampung yang dapat tuku. Kemudian digungguangnya ke pusat kuambu. Bukan kau itu karyus masalah namparannya kumbuang di negara. Adapun si maspar kawin orang lain, itu tidak salah. Hanya nan sumbang karajonyo, inyo membuat bilik di rumah di sana. Itu pun kalau melihat tanah baki tumbuh dapat dimaafkan. Karena sifatnya sementara, terkecuali membangun rumah tangga di rumah gadang. Bah tentang tidak dijapui ke pusat kuambu. Ada tidak gisi orang, limbago tidak ituangnya. Tidak selesai naruh jadi mama. Dima tambilang tanta di sini tanaman tumbuhan. Kini tanaman tumbuh di Jakarta. Tentu tambilang penggaliannya tambilang orang di sini. Tapi tabang agak jadi hitam.
berjalan orang Minang jo badatnya. Adat kan dikunang pai. Tidak membawa pisau sarung di sini orang. Tabanglah gagak jahitanmu, itu betul. Tapi kita kerantau tidak membawa cupak di bantang. Cupak ketagak di Minangkabau banyak orang isinya. Siapa malah siapa tak? Siapa kena ikan datang ke pasir. Di mana ada buat, di sini ada ikan. Asiang padang, asiang bilalang. Orang baradat balik baru pulau. Kok tinggi awak nama tu? Usah pintu orang kehiraan. Tapi membungkuk sekepalo nak lalu badan sebatang. Di mana bumi dipijak, sinan langit dijunjung. Ba'a bunyi gandang, itu kau tarik. Awak mesti menyesuaikan diri je orang. Sebab semua orang kadi sawak rantiangnya kadi patah. Basi tina di kampung orang. Jadi tidak tak bilang salah mengawini orang batu lain? Tidak. Nan kesalahan di dalam adat. Menggungguang memurtabang tunangan orang. Atau merampok bini orang. Atau merompak pagalarangan terserah air ke bumi tabayang malu kalani. Kalau begitu, ini menyukurkan? Suku ndak suku itu urusan lain terjangit. Sultan mengemukakan masalah hukum, ambil tanggapi secara hukum. Kalau begitu lata gandang kaki balik kata jumpa yang akan kebelayu. Alamat kadih kemenakan awak jalulang. Tunggu dulu terjangit. Ambo mamanya basinggari mencancang balanasan. Sultan kata bahwa dang tuangku anak tongga dek bunduk kanduang dikawinkan jukuti bunsu orang sungai yang sekaladi dalam daerah tiang bungkuang. Bukan orang awak. Tapi direstui dia bahasa sampai balai badan kerapatan tertinggi di Minangkabau. Itu tak bisa dijadikan daya hukumnya. Sabab putih bunsu rasa lanjut dilarikan Cilomatu. Maka tanjuran kuang rasa kacau dagiang rasa paso di lapak. Sifatnya darurat. Baik. Kalau Sultan mengatakan Cilomatu rasa dorong membawa putih bunsu ke Pagarujo. Maka kini si Maskur rasa dorong kawin secara sah. Nama anan tinggi martabat setara juangi jurajo tigo selo. Apa ada tunduk ada hukum terbaik? Kalau Iko menyangkut kemenakan namu sendiri. Apa dia apa tanya? Hilangkah ragu diri Datuk Perpatian Sabatang tersebab mengawinkan adik kandung beliau Ujo Aditya Warman Komandan Parang utusan Gajah Mada? Apa tu? Karena Nabakanda adalah orang Batak utusan Raja Jawa yang tak bisa dilawan. Tujuan Aditya Warman ke Sumatera bukan mencari istri, tapi mencari tanah jajahan. Namun sajangka tanah Minang tidak tajamah. Kurisi tidak condong rabah, daulat tidak dua lambah. Maka mereka mayun langkah menuju daerah tanah Jambi. Di sinan kukunya mencakam kakian sampai itu. Tapi perkawinan yang katakan tadi tidak direstui di Datuk Tumengman. Sehingga Raja Nambadua bertikai paham. Bukan kalau itu yang dikatakan. Datanglah Russo dari Lawi ketimbang Raja Nambadua bagi sadar tak dua dangkap. Bukan perkawinan itu yang disanggah beliau. Tapi dalam politik lunak yang ditampu Datuk Parapati yang tidak bisa dipakai di Datuk Ketumbangungan nan badarah militan. Nan menyongsong musuh di padang bersinta. Bukan ju siasat di rundingan. Ambo raso sulit Sultan memahami nan tersirih dalam tambu. Kalau perkawinan macam itu siapa kau ingat selalu? Maka lalu pinjai lalu kulindan. Kebanyak nama ini yang di belakang. Lama-lama bertukar diri aja karako. Junjung tidak pengguna lain. Sebab karakok pandai menjadi batu biasa melirik umpit baik. Ambuaro setara juangi bisa membedakan antara hukum dan kebijaksanaan, antara jabatan dan pribadi. Tapi rupanya kaji itu terlalu tinggi untuk Sultan. Sehingga ambu berabak keterima kabau. Ini akan tahu bahwa ambu memang tidak bersekolah ke Jawa mahdikan piti secara siapa. Tapi ambu rajin menyimak. Rumah sekolah ambu masyarakat dan guru ambu minyak mama. Menurut pituainya, kalau pemuluh mengangkat pintu maka anak buah melompat India. Setiapnya limpahkan selawi tanpa murang. Pabiarlah kita cabutan tak jauh pada Minangkabau, sehingga tidak pasti siapa lain pari bantu rasa rupa gandum dari Injalai. Sutara juangi. Nang tadi kita bayalo baunjun dalam adat. Allah lalu buat tunggu atau beli yang batang. Allah jaleh persoalannya. Apa nih? Aku pribadi gua. Dia mau nang kawin kok date. Ayo awas semua. Tua. Alasan ambo bukan mencacek pemainan orang tidak beragiah gadang kawa. Tapi ambo khawatir orang lain tidak bisa menyesuaikan diri juga. Ambo takut tukang pancing dilarikan kan. Apa nanya bukan sulit? Adapun kita orang laki-laki di Minangkabau mempunyai tanggung jawab sabarek singgalang jumarapi salawes singkarak di meninggal. Bau kita ko barisi kedua. Nang tua untuk anak nang kita untuk kemanakan. Bukan saja anak di kemanakan. Taruh kalau buah ketapian lapeh ke kampung kan negara. Kalau Papua sambalimbiang timpuruang lenggang-lenggangkan di bawah narang sarwaso.
Anak dipangku kemanakan di bimbang orang kampung patenggangkan tenggang negari demi nasu. Ko ado malu ke lampu, ko patut dagang dipulangkan, atau ke sawah ke taruko membangun koto jutarata. Urang awak bersuang samui sabateh tenggang jokalaka. Saujo salape, satanai salatakan. Kamu dia serantak galak, kai dia serang kuadai. Indak saja je piti, tapi jo kakuk jo karani, jo aka jo pikiran, jo masuk di pelunju. Sehingga ndak ada nomare yang tak bisa dipikir. Ndak ada naringan yang tak dapat dijinjau. Lihat kan? Lain orang awak nantar-lantar di perantauan, bima ana mau buah jabatan, sia ana masuk daerah hitam. Sebab raso suku pusaku raso balua pada daerah lain rupa ciare ke pagang tagu. Ko ino ndak dibalah tibo di malu ndak paragia. Iko nang dari paturun panayakan. Dari niat turun ke mamak, dari mamak turun ke kemanakan tibo di kemanakan ditayar. Tapi ko indak terpacikan dan maka nasib kita terhadap kekemanakan yang menyumandu ke orang lain. Sepantun memaga kerana dia condong. Ureknya di ladang awak. Dipaga, dipupuk, dikosi, disiangi. Tapi buahnya jatuh ke ladang orang. Awak mempunyai orang mulia. Alah kadang tidak apa? Kok ambo leng macik kempetuahnya tadi leng kebagi ambo galak pusakonya. Ambo aja. Hak si maspar tidak hilang dalam makan. Nan tak berhak juga lah pusako. Ialah semandu awak nan laki-laki dari nan berasal dari daerah luar. Sebab galak tu pusako tu jatuh ke kemanakan. Kok ke dia hadiah tu? Nah itu hanya sebagai hadiah. Syaratnya saya tinggal pusako dan punya galak. Tantang itu keluarga siapa kok tinggal di kampung. Baa nasib anak keturunannya. Tentu mereka tak pulau dalam masyarakat. Bak si cerek di padang lalang. Sutara Jonge, adat itu hendak sampai dan hendak menyampaikan. Istri si Mas Parko harus dimasukkan ke dalam salah satu suku di negara Iko di luar suku kita, suku Cenyago. Suku itulah bakal hingguk mencakam tabang menumpu bagi beliau. Dan itulah pula suku anaknya isuak sundik ke sundik. Tapi lain kan orang menerima. Itu biasa dalam adat. Namun segala sesuatu itu kan ada cara. Ada jalan nantarantang, ada peraturan destiti. Masuknya bapak lau, kaluannya bapak lau. Kamu aja anak-anaknya atau pusako? Enggak. Jangan dia. Anak-anak tidak berhak je pusako ayahnya. Karena arato itu pusako tinggi namanya. Terkecuali haratu hasil kering cucu palwa itu dinamakan pusako rana. Maspar. Kepada si Maspar rambu amanatkan. Sebagai seorang suami yang berwibawa dan bertanggung jawab, sadarilah bahwa awak yo mama orang. Oleh sebab itu karena harus anak kemanakan, bela kau nyo pamili patenggangkan korong di kampung. Bertindaklah bijaksana sebijaksanonya orang membunuh ular di pasamayan. Bani yang salesu, panggado dan patah, tanah menusah luak lambang tapi ulahnya mati sekutiku. Pandai-pandai hidup dia orang, tahu-tahu membagi kasih. Sarasikan mubrik berkuliliang, suku nanti bo sanang nama nanti. Jangan bayam merana itiak sakandang lai sabawun tidur. Kok lai pandai mencetih haka lai wala sampai ke putuan. Tapi kok indak pancuang memutui, basun waju di rusuaknya, isuak diri yang dililinya indak dapat bertenggang lai. Pada hakikatnya ambo indak keberatan juga kawin silang macam itu. Tapi ini nambo gampangkan. Dek melihat silaku kanang kalah, lah banyak macam yang kamu. Maka di antara nantalan juga kawin keluar seibarat kacang melua junjuang. Pucuak menjelo para orang jatuh kagagang baindakan. Utang ke tanah tak tabaya meratuk pagar petang pagi. Maka kulai amanat tapaliaro kita ruah pepegang taguah. Tandolah pandai menitibu ya selamat badan kesukaran. Baik itu pun kepada Ustaz Jani. Usah lupa ditampil taga. Awaklah mama nangimbaukan. Maka sebagai mama, mesti taguah juriak nama ampe sabar juribut nama dingin. Ada taluak tembunan kapa, adat bukit tumpuan kawit biasa lurah tajunan lainnya. Batu condongnya mato kana nelok tunggang salero kana lama. Tapi mato indak sepandang salero indak saraso. Mato awak memandang sumbang di orang mulia paduniran. Lidah sarasi jenon padeh kurang membuat boleh mani. Itu biasa dihidup campur-campur cara walain surang-surang. Tua hanjang kilaku puru. Tapi semantang tunda itu. Ko ado pasangan buya, sultan memacik pasah basi. Ko ado tanah nan umpang sisik je tanam bayak-bayak. Ko lai satu berbuat indak padi mengatuk dapet salibu dia rodo. Ingat atuk perpatian. Setantang pitu hanya tadi kamu gamgam mari-arek kamu gungguang kamapai bajari membawa cincin. Jika salah ambo kembali kok talan gua ambo suwe. Baan kini. Kini lah tibo boleh dinandata lah dapet ayanan janyah labas suwo saya landai karena ulunya labung jeki muarunya labeli. Lepas tu pematang yang terlampau ke tampek gajah menyubarang.
Tagalo silang selisih hanya datakan, sesudah ambo dulukan diuretnya, ambo sandakan di batangnya, bayin pun kaniniak mama kami. Tagado ke diri ambo na merubek, mungkin kurang lelo jetaraki, mungkin tangan tadi tak kita hantam menantaki kulit patah, rila jemaah ambo minta, usaha ambo dibayutang. InsyaAllah, ambo maafkan. Nyak Datuk Berpatih, lah rata sandi rumah gadang lah condong tunggak segilapan de ulah gampo nan sadaro. Bariak taluk nan tanang memacah lalu ketapian salah di kaki yang boju. Mako selama inyak merambah jalan kebenaran, aka basau lah baputui rumput leso baluka tarang kayu anaknya larabah pulo. Tapi cie nan ambo rusuh ambo gamangkan. Kok tagagawe batangan tersintak lalu kepucuan. Tentu gadang inyak kata kirai, tua inyak terinteh, martabat inyak kota gisia, rila jemaah ambo minta. Sentano siang indak balikkan malam ko indak badangakan, anwi nan indak tapintesi, lului ko indak tasalam. Kabaalah nasib pesisir bendi. Dek kudo buto kusia pun buto roda nan duo badeng pulo, tampan kelondong masuk duka. Guno tak jual ke dibalik, ke Tuhan ambo puhunkan penambah timbangan amal baik, isu kok lain kata ini. Kepada mama ambo tanah jone, mama kandung balahan diri rasuk pembimbing rumah gadang, palito bendang ruang tanah. Tinggi ambo ko membawa ruwe mak, gapu ambo mau lama, lagak di baju orang masalang, paham lah mama puhun. Makolah telendo mama sedang tagak, tabulakangi mama sedang duduk. Rilakan ambo tentang itu. Ketuhan ambo minta ampun. Adapun badan diri ambo tapik bak rabuang sedang tumbuh, merentak membosek dari tanah, maraso gumpam lah gadang dari batuang, miang lah gata dari orang. Lupo kau rek nak cuka. Dan ambo ragukan mama nak labas sipai bak batuang panjang. Walaupun tinggi malepayawan tagua batareh dia sembilu. Tapi rumbuk kulai ke bumi menyilau rabuang nak gadang. Maafkan aku. Satantang permintaan maaf dari sesapa, insya Allah ambo berikan. Indak cukup tapak tangan joniru kalian curahkan. Juga dikatakan salah jusirik khilaf jo khilafat. Itulah sifat manusia bawaan sejak Nabi Adam. Sedangkan guru lain gawa, kononlah murid dan baru pandai. Wanglah kemenakan dan penawa badan lima lama, pambilai lima dan sensiang, tampat bayo je babaa. Keuntuan baik darahang, isuak kasih dia badan mama. Ado wali kemenarimo, lai pusako kebatolong. Jadilah setara jangit, Mas Par. Bak kata-kata sultan tadi, kini kau bolehlah tiba dengan nyata. Dek kapal lai berkemudi, walau gelombang mampir terseru ribu dialuan. Tapi di arah lai setujuan sinan terbuka izin Allah, tak jajak jua tanah hati. Bersyukur kita kena satu, untuang nyamat digandakan. Selamat kita di dunia lapeh kampuang ke akhirat. Apa ni? Ibarat berjalan apa perantian, bakato lah kasudahan. Aku kita tuakan dengan iko Allah ke dalam bana. Lah tak baik mananya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada orang tuangku nenek mamak nanggadang basah batuah. Kepada orang tuangku cadiak pandai kami sajak di kampung latih kerantau. Sebagai anak muda mata, kami lah mengakuk barang nan barek, nan alun bapan batu digalih, iaitu mengacak adat je pusaku. Bukan to kami ria ada takabua, bukan ceceh karena waka, bukan to bendiang karena kain. Taga di utang kawa batin mencuba menanam mumbang di tanah tabiang kapanesan, untuk ang tumbuh salai daun ke seluruh orang di nangkalam. Indah ado kasih lain, indah ado itikat sumbang, barasiah kami tentang niat. Selain mengakih hijau dan talamun, pado nyeluah sio-sio dia tumbuh di balunan, nak baurek bakat tunggang, nak babatang badang rampak, barang yang badaun rimbun nyawa bungo babuah labeh kemungkinan kurang sanagari. Allah kelaluan dunia nan kami, karena bagi kami angkatan muda kini, dia ulah musim tuka batuka ada hidup campur bercampur. Lah tak kalau matu silau memandang rono matahari nan tabik dari juang barat. Adat Allah bertinggalkan di bagu bailang malanyukan. Gilo dirintang cahaya bulan palito nyalo bapadami.
Padahal adat warisan lamu barang mulia ragu maha payung panji idik di dunia kebesaran budaya Minangkabau. Tapek lah misa je umpama. Sepantun baringin menengah padang, nan uretnya mau sak bumi, pucuaknya mau kialami. Rimbun rampak di alam rayu, kayu saki tanam metuah tahan tako pati tonggak. Joko hujan tampik bataduah panih kabakeh kang balinduang haluan dagang dari jauh pidoman kusapir lalu. Maka batang itulah yang kami panjat, rumpunnya lah kami pijak. Bapagui batang gadangnya batitih dahan nantarantang. Kami jambo rantiang pangkatang kai menjawe buah sedang ranu. Maka taradok kaki nantarancah bakinanya, tangan nantaresek pakai turun. Tantu mungkin uret tagaga pucuak tersintak dahan rata lalu patah daun dan nudo pokoknya gugu atau yang bungo sedang kambang tegi siap usia baru laki rila jemaah kami turun kabake orang punya ada. Salam ta'zim penindai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.